dengan gelar sarjana teologi itu tahun 99. Lalu 2008 beliau juga tamat dengan gelar MTH masih di STT Jakarta. Lalu tahun 2015 ya beliau udah kerja tuh. Ya, mungkin mohon maaf mungkin bisa di mute semuanya. 2015 beliau juga tamat dengan gelar THD atau PhD Doctor of Theology dari University of Göttingen. Gitu cara saya membaca karena saya nggak tahu nanti kalau salah dibetulkan ya Pak ya. Ya baik. Pelayanan beliau sudah pelayanan itu sejak tahun 1996 sampai saat ini. Ada banyak varian pelayanan beliau. Nanti bisa dikunjungi juga ininya informasi tentang beliau di STT Jakarta, di linknya di websitenya gitu. Saat ini beliau adalah dosen tetap di STFT, ya, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah Perjanjian Baru, lalu okultisme dan eksorsisme yang malam ini menjadi topik kita, lalu teori-teori pendamaian, bahasa Inggris teologi, pembulatan, studi teologi, dan jemaat transformatif. Selain itu, beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Sarjana Biblika Indonesia dari 2018 sampai 2021. Nanti beberapa hal yang mungkin kurang bisa langsung disampaikan oleh Pak Asigor sendiri kepada kita. Langsung saja saya serahkan ke Pak Asigor untuk menyampaikan materi kepada kita malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mesrin. Ini kalau saya lihat dari participants-nya banyak yang saya kenal ini. Sebagiannya ini ada mahasiswa atau mantan mahasiswa saya di STT Sati ya. Dan juga co-hostnya ini Gabriel, ini kawan saya di STT. Saya lupa di mana Gabriel, kamu Gabriel? Di Salatiga, bukan Salatiga ya? Ya Salatiga ya, betul ya? Iya Pak, di Salatiga Berea. Ya, Berea ya, yang waktu itu saya bantu berproses sampai bisa tiba di Münster di Jerman ya. Senang melihat Pak Gabriel bertahan di Münster dengan segala pergumulan yang saya tahu nggak gampang studi di Jerman. Tambahan saja, saya juga adalah pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Saya bergabung dengan GBI bisa dikatakan sejak saya masih sangat muda belia dari tahun 90-91. Jadi saya ada di Sinode itu sudah 30 tahun. Dan kemudian saya juga sejak 2 tahun yang lalu memutuskan juga untuk menggembalakan jemaat GBI Logos Ministry Indonesia di Kelapa Gading. Dan tadi jam 5 saya baru selesai ibadah online. Dan ini langsung lanjut dengan acara ini. Saya ingin memulai saja materi saya dan semoga saya bisa selesaikan sampai 50 menit. Kalau dalam 50 menit tidak, ya akan ada yang saya skip gitu ya. Baik, kita mulai ya. Bolehkah saya diizinkan share materi saya, jadikan saya co-host begitu mungkin? Pak Robert? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Baik, seperti percakapan dengan Pak Mesrin, maka ini adalah seputar okultisme dan eksorsisme, perspektif biblis teologis dalam konteks Indonesia. Saya mengampu mata kuliah ini, okultisme dan eksorsisme di STT Jakarta bersama dengan rekan saya, Pendeta Mulyadi Oe Demin, pendeta dari GKI Muara Karang. Sejak 2016 saya mengajukan mata kuliah ini di kampus saya. Bukan bahwa ini menjadi semacam minat studi secara formal, karena secara formal bidang saya adalah studi biblika ya, Perjanjian Baru khususnya itu bidang saya. Disertasi saya adalah Passivum Divinum in the Gospel of Mark yang diterbitkan di Berlin tahun 2016. Jadi major saya sebetulnya adalah biblika, tetapi okultisme dan eksorsisme menjadi semacam minat tambahan
Selain okultisme, eksorsisme, minat tambahan saya yang kedua adalah Calbart Studies. Saya adalah sekretaris dari Calbart Center di STT Jakarta. Karena saya bukan systematician, saya adalah biblician atau biblikus. Saya tidak menjadi ketua, tapi saya yang membangun Calbart itu. Saya bertemu dengan Profesor Eberhard Busch misalnya, Georg Lasker juga, dan beberapa yang lain yang adalah Bartian ternama. Eberhard Busch misalnya adalah asisten terakhir dari Calbart di Göttingen. Saya bertemu beliau 3 kali sebelum saya kembali ke Indonesia. Saya juga paparkan minat saya untuk mendirikan Calbart Center. Maka kemudian ketika ke Indonesia kembali diundang jadi dosen penuh waktu di STT Jakarta, saya mendirikan Calbart Center, disetujui oleh pimpinan. Yang menjadi ketua adalah Denny Saragi, alumni dari Edinburgh. Kemudian saya menjadi sekretarisnya. Kemudian salah satu dari proyeknya, saya sudah menyelesaikan satu artikel dan diterima di Zeitschrift für Dialektische Theologie tentang Calbart dan tafsir Calbart untuk konteks Indonesia di Jerman ya. Zeitschrift für Dialektische Theologie. Jadi itu 2 minat saya di luar yang menjadi major study saya. Baik, kita mulai. Saya ingin memulainya dengan 2 sikap yang bertentangan dalam menyikapi okultisme eksorsisme. Biasanya di gereja itu ada 2 kubu. Yang pertama yang menolak karena dianggap tidak masuk akal, gitu ya. Dianggap ini omong kosong dan seterusnya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau tahayul. Ini hanya gejala-gejala psikologis. Biasanya kalau kemudian ada anggota jemaat yang mengalami pengalaman-pengalaman okultistik, maka akan cenderung dirujuk kepada psikolog atau psikiater. Dan bahkan cukup banyak pendeta yang anggota jemaatnya mengalami pengalaman-pengalaman okultistik, pendetanya merujuk jemaatnya, anggota jemaatnya kepada psikiater atau psikolog. Sikap yang kedua adalah menerima karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman, mengalami langsung. Selain itu, karena didukung oleh teologi gerejanya, sinodenya, denominasinya yang menerima itu. Tetapi ada sebuah fakta. Sebuah fakta pada umumnya gereja memiliki praktik eksorsisme. Setelah saya melakukan semacam penelitian terhadap latar belakang gereja-gereja yang ada, maka pada umumnya gereja memiliki praktik eksorsisme. Dan dalam penelitian saya menemukan misalnya ortodoks dalam beragam variannya, ada ortodoks timur, ortodoks Rusia, Syria, Yunani, dan lain-lain. Dalam penelitian saya menemukan mereka memiliki praktik itu. Katolik Roma sampai sekarang juga, bahkan Katolik Roma sekarang memiliki semacam asosiasi eksorsis internasional yang kantor pusatnya di Vatikan. Lutheran, walaupun sekarang banyak orang Lutheran yang tidak mempraktikannya, tetapi dalam sejarah awal berdiri hadir di situ. Dalam penelitian melihat dokumen-dokumen awal sekali dari berdirinya Lutheran, mulai dari Martin Luther dan seterusnya, ini hadir. Begitu juga Metodis, Injili, Pentakosta, dan Karismatik. Yang menarik adalah bahwa fakta dalam sejarah Calvinisme ini tidak ada. Saya memberikan semacam analisis teologi saya bahwa Calvinisme tidak memiliki praktik eksorsisme karena dalam pemikiran teologis John Calvin atau Jean Calvin, nama Prancisnya dibaca Jean Calvin, konsepnya adalah desakralisasi. Segala sesuatu yang sakral dihilangkan. Saya pernah ada di Bern, ada di Basel, kemudian juga saya pernah ke Zurich begitu, dan saya mendatangi gereja-gereja dari baik Ulrich Zwingli, kemudian juga gerejanya John Calvin, kemudian juga gerejanya Calbart. Saya menemukan memang desakralisasi itu hadir bahkan dalam konstruksi arsitektur dari bangunan-bangunan itu. Di STT Sati Malang, saya sedang membimbing salah satu mahasiswa S2 yang berbicara tentang arsitektur GPIB Zebaoth di Bogor dan nuansa teologis dari arsitektur itu. Saya pernah katakan bahwa pada zaman dahulu ketika audiovisual tidak menggunakan media seperti sekarang kita ini, maka bagaimana mengekspresikan iman? Maka iman diekspresikan lewat berbagai macam pahatan, patung, ikon, dan seterusnya. Begitu ya. Di kota Göttingen saya misalnya ada satu gereja, Sang Jakobi Kirche, Saint James Church,
di depan gedung di bagian luarnya itu di atasnya ada 2 patung iblis. Dan saya bertanya di bulan-bulan pertama kepada teman-teman saya, apa maksud menaruh patung iblis di depan itu? Rupanya ada muatan teologisnya setelah saya berdiskusi baik dengan pendeta jemaat, dengan teman-teman saya sesama mahasiswa S3, dengan profesor saya. Rupanya ide dari menaruh patung iblis di luar itu adalah untuk mengingatkan jemaat. Idenya sederhana saja. Begitu keluar dari gereja, maka iblis menunggu di luar sana. Jadi untuk membangkitkan kesadaran spiritualitas dari jemaat pada waktu itu. Nah, Sang Jakobus Kirche ini dibangun di tahun 1100-1200. Jadi itu cara visualisasi. Sehingga dengan kata lain arsitektur gereja memiliki muatan teologis yang sangat kuat. Nah, dalam model gereja-gereja Calvin yang saya datangi di Bern, Basel, Zurich, dan lain-lain, juga misalnya Lucerne, saya ke Lucerne, kemudian Untertun juga saya pergi ke sana waktu saya masih di Eropa, saya menemukan terjadi seperti itu. Apa yang hadir dalam gereja Katolik dan Lutheran itu kemudian tidak hadir dalam gereja-gereja Calvin di Swiss yang saya kunjungi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, umumnya teologi dibangun atas dasar teori-teori, dalil-dalil teologis non kritis serta ilmiah. Nah, dalam model berpikir yang dibangun ini pengalaman dianggap bukan aspek yang penting dan cenderung diabaikan. Nah, Martin Luther punya sebetulnya pemahaman teologis yang sangat luas, tetapi kepada kaum awam diringkaskanlah supaya gripnya dapat gitu ya, dapat gripnya dengan moto yang kita sebut dengan sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nah, dalam percakapan yang dilakukan tiap pagi dengan para murid dan kemudiannya dengan istrinya, Katharina von Bora, ada di Wittenberg, saya pernah datang ke sana dan saya melihat situs yang dipelihara oleh orang-orang Jerman di Wittenberg, saya melihat tempatnya segala macam begitu. Dan ternyata dalam percakapan tiap pagi ada notulen yang ada notulis yang mencatat percakapan dan kumpulan percakapan banyak sekali. Saya pernah melihatnya di kampusnya dan saya sempat membuka-buka dan kemudian diringkas dalam satu buku dan itu saya beli. Nama kumpulan itu disebut Tischrede. Rede itu percakapan, Tisch itu meja. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, serial itu namanya Table Talks. Nah, Table Talks ini di salah satu ada satu prinsip yang dikatakan sebetulnya ada satu lagi sola experientia. Nah, sola experientia ini menjadi hal yang keempat dalam adagium Lutheran yang menjadi prinsip bagi mereka. Sola gratia, fide, scriptura, dan experientia. Sehingga dengan kata lain, dalam perspektif ini, pengalaman bukan jadi diabaikan. Pengalaman justru dianggap satu hal yang penting. Nah, saya masuk ke dalam rasionalisme, Ibu Bapak yang terkasih. Salah satu pelopor rasionalisme barat adalah René Descartes atau dalam nama latinnya disebut Renatus Cartesius. Dia seorang filsuf Yunani, filsuf Prancis dan gagasan atau mazhabnya disebut Cartesius dan kemudian disebut Cartesian. Mazhab Cartesius ini disebut kemudian Cartesian dan gagasan utamanya adalah pada mind atau pada pikiran. Sehingga baginya eksistensi manusia bergantung pada pikiran. Nah, ketika manusia berpikir, manusia baru eksis, baru berada. Adagium yang terkenal dari René Descartes adalah cogito ergo sum. I think, there I am. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Sehingga baginya eksistensi manusia atau manusia baru eksis ketika manusia berpikir, memberdayakan pikirannya. Nah, kemudian sebagian masyarakat barat tidak percaya akan adanya Allah, apalagi malaikat-malaikat dan roh-roh jahat, sehingga serta-merta menolak eksistensi dunia tersebut, menolak okultisme serta eksorsisme. Tetapi sebagian lagi yang percaya akan eksistensi Allah, mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan, tetapi segala sesuatu yang lain yang terkait hidup sehari-hari, maka dikendalikan dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dijelaskan oleh sains dan teknologi. Sehingga ketika misalnya ada kejadian-kejadian kerasukan, maka solusinya adalah pengobatan modern dan psikologi semata atau psikiatri.
Jadi kalau misalnya dia mengalami gangguan, maka akan diteliti, dikaji, dianalisis, didiagnosis secara psikiatris atau psikologis begitu ya. Entahkah mengalami sindrom, disorder, dan berbagai macam lainnya. Ketika misalnya tidak fit dengan berbagai klasifikasi yang ada dalam dunia psikologi atau psikiatri, maka bisa saja diciptakan definisi yang berikutnya untuk mencocokkan, oh ini sindrom ini atau gejala ini cocoknya disebut ini karena begini, begini, begini. Tapi intinya solusinya selalu adalah pengobatan modern dan psikologi semata. Nah, Paul G. Hibbert ini adalah seorang profesor di bidang antropologi di Amerika Serikat. Dan Paul G. Hibbert menggagas atau menjelaskan begini, Kartesian pada awalnya menyebabkan adanya dualisme wilayah. Ada dualisme wilayah. Bukan dualitas, tapi dualisme. Wilayah rohani, Allah, malaikat, dan sejenisnya. Kemudian wilayah jasmani, dunia manusia, dunia material, dunia yang terlihat. Nah kemudian bagi Paul G. Hibbert, sekularisme membawa masyarakat barat hanya kepada dunia jasmani atau yang disebut dengan physical realm, dunia jasmani. Nah, dunia gereja, kemudiannya misi barat juga dipengaruhi oleh sekularisme ini. Dan otomatis dampak yang menyertai, yang konsekuensial dan logis, gereja barat meyakini adanya cessation of charismata. Artinya karunia-karunia rohani berhenti, berhentinya karunia-karunia rohani. Ini adalah figur yang dibuat oleh Paul G. Hibbert. Dia membagi dua, kalau Bapak bisa melihat dari apa yang saya buat di sini. Heavens, supernatural, kemudian ada God, angels and demons. Ada religion, faith, private truth, otherworldly problems, miracles, dan sacred atau sacred things. Kemudian dibelah dua, excluded middle zone. Di bawahnya adalah universe. Ini berbicara tentang material, nature, humans, animals, plants, matter. Maka dia masuk ranah science, mencakup baik experience, public truth, these worldly problems, natural order, dan secular. Ini semua yang dikatakan oleh Paul G. Hibbert ini sebagai terbelah dua. Sehingga ketika terbelah dua, maka dunia seakan-akan atau the modern worldview seakan-akan dibagi dalam dua tadi. Nah kemudian misalnya Benjamin B. Warfield menulis The Cessation of the Charismata dalam bukunya Understanding the Nature of Healing Miracles Today. Nah kemudian bukunya Warfield ini disanggah oleh John Mark Ruthven. Ruthven menulis On the Cessation of the Charismata, The Protestant Polemic and Post-Biblical Miracles. Dia menyanggah inti Warfield bahwa karisma-karisma atau karunia rohani itu sudah selesai, sudah tidak ada. Sementara Ruthven katakan, oh tidak, karismata tetap ada. Nah ini menjadi semacam dua model berpikir yang eksis di dalam kekristenan. Nah saya masuk ke dalam materialisme. Materialisme bisa mengacu kepada kepedulian sederhana atas dunia materi yang berlawanan terhadap konsep intelektual atau spiritual, atau kepada teori bahwa materi fisik satu-satunya yang ada di dunia ini. Jadi ada dua, bisa mengacu pada kepedulian atas dunia materi, atau bahwa materi fisik satu-satunya yang ada di dunia ini. Nah, di dalam makalah yang saya paparkan di sini, yang saya gunakan adalah acuan yang kedua, bahwa material atau materi fisik saja yang hanya atau yang ada dalam dunia. Nah, gagasan ini menegaskan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah materi, tanpa ada keberadaan spiritual atau intelektual yang sejati. Materialisme juga menegaskan bahwa keberhasilan dan perkembangan material adalah nilai-nilai yang tertinggi dalam kehidupan ini. Nah, doktrin ini dominan dalam masyarakat barat sekarang. Dan gagasan atau faham ini menegaskan bahwa keberadaan hanya dapat dijelaskan dalam wilayah atau cakupan material tanpa mempertimbangkan roh atau kesadaran. Nah, alam semesta dilihat sebagai satu alat raksasa.
alat raksasa yang merupakan gabungan dari banyak benda material yang tunduk kepada hukum naturalistik. Nah, karena materialisme menolak semua konsep kreasi istimewa, maka dia bergantung sepenuhnya pada teori evolusi untuk menjelaskan dirinya. Sehingga materialisme dan evolusi saling bergantung. Nah, walaupun sejak abad ke-5 sebelum Masehi sudah ada gagasan ini tentang materialisme, gagasan ini tidak menguasai dunia barat. Baru di abad ke-17 Masehi, gagasan Epikurean ini dalam materialisme atomik atau mistik dibangkitkan kembali, terutama atau diantaranya oleh filsuf Katolik Roma berkebangsaan Prancis Pierre Gassendi. Nah, sejak itu materialisme makin berkembang. Materialisme makin berkembang di dunia barat dan menjadi kultur barat. Ini jadi semacam kultur barat. Dan dosa tidak dikenali lagi dalam kultur barat. Salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Perjanjian Baru dari Inggris, misalnya berkata bahwa dalam masyarakat Inggris kami tidak mengenal lagi dosa, tapi kami mengenal moral atau nilai. Dan moral nilai kesepakatan bersama, tidak ada lagi dosa. Sehingga yang ada dengan kata lain hanyalah moral dan etika serta hukum sipil. Moral, etika, serta hukum sipil. Ini yang mesti kita camkan untuk memahami mengapa dunia barat demikian. Nah, roh-roh, malaikat-malaikat tidak lagi dipercaya. Dan itu hanya dianggap sebagai dongeng. Dongeng atau legenda. Seperti misalnya peri gigi atau tooth fairy. Maka itu semua hanyalah jadi dongeng semata. Nah, bagi umumnya masyarakat barat, tidak ada roh, termasuk roh-roh jahat. Apalagi bagi mereka yang tidak percayakan eksistensi Allah, lebih lagi, tidak ada sama sekali itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya sekarang mau masuk dalam okultisme. Okultisme berasal dari okultus yang berarti rahasia, tersembunyi, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi, tak nampak, tak terlihat, dan seterusnya. Sehingga okultisme dari perspektif keilmuan, dia adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi. Tapi kemudian dia juga bisa dibahasakan, dijelaskan, didefinisikan sebagai pengetahuan akan paranormal. Jadi dengan kata lain, dia bisa tentang praktik itu sendiri, atau dia bisa tentang pengetahuan tentang hal itu. Jadi misalnya kalau saya atau Ibu Bapak sekalian mempelajari okultisme, ya, maka apa yang kita pelajari itulah okultisme. Pada sisi yang lain, kalau kita mempraktikkan okultisme, itu juga bagian dari okultisme. Jadi dia bisa mencakup kedua-duanya. Nah, nama lain dari okultisme adalah Western Esotericism atau esoterisme barat. Ini muncul sangat kuat dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Mengapa dia muncul di periode waktu ini? Ini kalau Ibu Bapak lihat periodenya muncul bersamaan dengan Enlightenment di Inggris, Renaissance di Perancis, dan Aufklärung di Jerman. Ya, di 3 negara Eropa yang tentunya dia menyebar kemana-mana, bahkan dipelopori pertama-tama di Italia, di lebih awal itu di Italia, tapi kemudiannya meledak di 3 negara besar Eropa ini. Nah, Western Esotericism ini jadi reaksi terhadap Enlightenment, Renaissance, atau Aufklärung. Mengapa kemudian timbul reaksi? Dia timbul reaksi karena tidak puas dengan apa yang dihasilkan oleh Enlightenment ataupun oleh Aufklärung dan Renaissance tadi. Sehingga muncullah ini, dan ini kuat di dalam budaya barat. Nah, kalau kita lihat dia sebagai ilmu, maka okultisme adalah semacam sebuah studi, tadi saya katakan ya, dia bisa bicara kita mempelajari itu, atau dia bisa juga praksisnya. Maka sebagai ilmu berarti dia mempelajari praksis-praksis magis, perdukunan, mesmerisme, alchemy, persepsi ekstrasensori, astrologi, spiritualisme, keyakinan akan hal-hal non-material. Ada yang membedakannya dengan spiritisme, keyakinan akan eksistensi roh-roh. Kemudian divinasi, juga penggunaan medium-medium seperti Ouija board, kartu tarot, atau kartu-kartu yang lain. Kalau dalam konteks Indonesia juga termasuk Jai Langkung,
kemudiannya juga bola kristal, dan lain-lain, dan berbagai macam hal yang lain yang bisa terus bertambah. Nah, Allan Kardec, dia mengatakan bahwa spiritisme adalah studi tentang the nature, origin, and destiny of spirits, and the relation with the corporeal world. Dan karenanya mengajarkan, ini orang di bidang spiritisme, mengajarkan reinkarnasi roh-roh orang mati. Nah, studi tentang atau kajian tentang roh-roh orang-orang yang telah mati disebut spiritualisme, dunia setelah kematian atau disebut afterlife, atau kemudian dunia roh, spirit world, dilihat oleh spiritualis, orang yang menggeluti ini, yang praktik di dalamnya, praktisinya. Bagi mereka ini bukan tempat yang statis, bukan tempat yang statis, melainkan tempat di mana roh-roh terus hidup. Kalau ibu bapak nanti bandingkan, dia akan mirip dengan pemahaman beberapa budaya lokal kita atau agama-agama suku dalam konteks lokal di negara kita. Nah, kedua keyakinan ini, kontak dengan roh adalah mungkin yang spiritisme atau spiritualisme. Dan roh-roh bagi mereka dianggap lebih maju atau advance daripada dunia manusia. Ibu bapak yang ada pertanyaan, mungkin nanti dalam diskusi saja, karena saya hanya dibatasi waktu yang relatif singkat 50 menit. Kalau mau menulis pertanyaan, saya pikir di kolom chat juga boleh, nanti juga disediakan oleh moderator. Tapi izinkan saya menuntaskannya. Nah, sekarang studi natur batiniah benda-benda. Bagi para okultis, okultisme dipahami sebagai studi natur batiniah benda-benda. Jadi benda-benda itu dianggap punya batin. Begitu ya, punya batin, punya aspek non-material. Dan ini dipahami sebagai lawan dari karakteristik luar yang dipelajari oleh sains atau ilmu pengetahuan. Ini bagi para okultis. Nah, sekarang saya masuk pada poin agama dan okultisme. Pada umumnya, kita sadari atau tidak, ibu bapak yang terkasih, agama pada umumnya bersentuhan dengan okultisme. Bisa sebagai pelaku, entah secara formal atau tidak formal dia bisa menjadi pelakunya, ataupun sebagai pengusirnya. Nah, dalam pemahaman okultisme yang luas, hal-hal kecil tadi saja bisa dianggap sebagai bagian dari okultisme, sehingga kalau itu ada dalam kita, maka ya kita bisa dikategorikan pelakunya. Nah, ibu bapak yang terkasih, ada yang menyetujui penggunaannya. Ya, di sebagian orang dalam kekristenan ada yang menyetujui penggunaannya, tetapi ada juga yang menolak dan melawan orang tersebut atau ide tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah kepada bagaimana posisi dan sikap gereja di Indonesia. Nah, saya akan simpulkan ini di bagian akhir materi saya. Sekarang saya masuk kepada materi saya yang berikutnya, yaitu teks biblis. Kata roh secara umum, ini muncul banyak sekali Ibu Bapak, sebanyak 488 kali dalam Alkitab TB Lai, 141 dalam Perjanjian Lama, 347 kali dalam Perjanjian Baru. Sementara roh jahat hanya muncul 10 kali dalam PL, dalam PB 33 kali. Bentuk jamak roh-roh yang mengacu atau digunakan merujuk pada roh-roh jahat digunakan 7 kali dalam PL, 31 kali dalam PB. Dan roh Allah 31 kali, kemudian dalam PB 90 kali. Roh Kudus 3 kali saja dalam PL, tapi 101 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau saya bikin statistiknya, karena saya juga mengampu hermeneutika, ilmu tafsir, saya juga membuat mata kuliah tematik tentang tafsir dan juga laboratorium eksegesis PB di kampus STT Jakarta atau sekarang STFT Jakarta. Maka salah satu poin penting yang saya wajibkan mahasiswa saya lakukan dalam tafsir adalah statistik di dalam teks atau di dalam teks-teks, entah satu atau lebih begitu. Kalau yang kita mau bahas Markus maka hanya Markus, kalau kanonik maka Injil-Injil kanonik, kalau PB, kalau seluruh Alkitab maka seluruh Alkitab. Ini menjadi saya wajibkan untuk melakukannya. Nah, ini adalah statistik terkait dengan roh-roh jahat yang muncul di dalam Alkitab kita.
Ibu Bapak silakan lihat saja, saya tidak akan bacakan satu persatu lagi. Tetapi kalau Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian perhatikan, maka roh, entah bicara secara umum, entah bicara roh jahat, entah bicara roh Allah, dalam ragam istilahnya, di perjanjian baru yang kitab-kitabnya lebih sedikit dibanding perjanjian lama, gitu ya, kita tahu perjanjian lama jauh lebih sedikit gitu ya. Tetapi kemunculan penggunaan istilah roh di perjanjian lama 3 kali lipat dibandingkan, di perjanjian baru 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan di perjanjian lama. Dengan kata lain, ini adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan. Dengan kata lain atau konklusi dari sini, perjanjian baru berbicara tentang hal-hal terkait dengan roh jauh lebih banyak dibandingkan perjanjian lama. Nah, sekarang saya masuk perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, istilah roh jahat baru muncul di Ulangan 32 ayat 17, tapi sosok spiritual antagonis muncul dalam sosok ular. Dalam LXX atau lebih tepat dibaca Septuaginta, istilah yang digunakan office, yang berarti ular, tetapi secara figuratif berarti sosok yang licik. Dalam perjanjian lama Ibrani, tanah menggunakan kata nakash, yang dalam bahasa Ibrani hanya berarti ular, tidak ada sosok figuratif. Nah, Vulgata menggunakan istilah serpents, sementara versi Samaria menggunakan kata hakash. Nah, di zaman kuno, ular pada awalnya adalah representasi dari kecerdasan dan kebijaksanaan. Tetapi kemudiannya dalam perkembangan ular jadi sebuah gambaran personifikasi karakter yang licik, jahat, penipu, dan pembohong yang dalam perspektif Yahudi dipahami sebagai representasi iblis. Nah, dalam PL ketika kita bicara tentang roh-roh jahat, maka munculnya tidak banyak, hanya 8 kali di Ulangan 32. Di teks ini persembahan korban bukan kepada Yahweh tetapi kepada Allah lain, dan Allah lain di sini ditegaskan sebagai roh-roh jahat. Kemudian dalam Septuaginta disebut daimonios, demons, dalam tanah disebut shed. Nah, dalam kisah 1 Samuel 16, roh Allah undur dari Saul, undurnya roh Allah ini digantikan hadirnya roh jahat yang mengganggu Saul. Ayat 14 sampai 16 menegaskan roh jahat berasal dari Allah. Ada 2 sudut pandang tentang hal ini dalam tafsir. Pertama, bahwa memang Allah yang mengirim roh jahat itu. Yang kedua, bahwa roh jahat bekerja atas seizin Allah. Biasanya dukungan ini diambil dari kisah Ayub dan juga roh-roh jahat dalam kisah di Injil-Injil Sinoptik, Gerasa, Gadara. Pasal 18-19 berkisah permainan kecapi Daud dapat mengusir walaupun sementara, mengusir roh-roh jahat yang mengganggu Saul. Di Mazmur pasal yang ke-196, ada flashback orang-orang Israel tentang keluaran dari Mesir. Bagaimana orang Israel meninggalkan Yahweh, berbaur dengan suku lain, mengikuti berhala mereka. Berhala ini dalam teks tersebut dikaitkan sebagai perwujudan roh-roh jahat. Perhatikan baik bahwa sekali lagi berhala dianggap berasal dari roh jahat. Nah, kalau kita secara ringkas masuk ke dalam teks Ayub, pasal 1 ayat 6 sampai 12 menceritakan bahwa iblis bisa datang kepada tahta Allah. Iblis dalam Septuaginta disebut diabolos, dari situ jadi diablo, jadi devil, yang kita terjemahkan iblis. Dalam tanah digunakan Satan, yang dalam kamus Brown Driver Briggs diterjemahkan sebagai superhuman adversary, musuh manusia super. Yang super bukan manusianya tapi musuhnya, musuh super manusia. Nah, iblis mencobai manusia atas seizin Allah. Nah, sekarang saya masuk pada karakteristik atau figur-figur seperti peramal. Peramal disebut di PL 16 kali. Secara umum, peramal dianggap berasal dari roh-roh peramal atau roh-roh jahat. Peramal dianggap hanya membual. Nah, Yahweh tidak menginginkan ini karena dianggap ini juga berhala dan najis. Dan yang mengerikan hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian, istilah dukun dan petenung, dukun hanya muncul sekali dan yang menarik adalah juga dikaitkan dengan dukun-dukun perempuan dengan tali-tali azimatnya. Muncul juga istilah petenung 4 kali, yang dalam Septuaginta manteneumos yang berarti meramal melalui memasuki dunia gaib atau alam gaib. Dalam tanah disebut kesem yang berarti divinasi,
memasuki atau dipengaruhi alam gaib. Dan perjanjian lama menentang hal ini juga. Petenung dianggap sama dengan seorang peramal. Dan Yahweh melarang ini dianggap sebagai kekejian. Kemudian yang berikutnya, arwah pemanggil arwah. Istilah arwah pemanggil arwah itu muncul dalam perjanjian lama sebanyak 22 kali, relatif banyak, dan dilarang oleh Allah karena dianggap najis. Dan sekali lagi pelakunya dihukum mati. Di 1 Samuel 28 kita punya kisah Saul yang pergi ke seorang wanita pelihat di Endor, memintanya memanggil arwah Samuel yang telah meninggal. Dan menariknya dalam narasi ini Samuel datang kepada wanita tersebut. Nah, setidaknya ada 2 posisi teologis hermeneutis di sini. Pertama, menganggap narasi itu bercerita apa adanya tanpa penilaian teologis sama sekali. Sehingga arwah yang tampil sebagai Samuel diceritakan apa adanya sebagai Samuel. Namun bagi kelompok pertama ini sesungguhnya itu bukan Samuel tetapi roh jahat. Yang kedua, posisi teologis yang kedua yang bertentangan dengan ini, memahami itu roh manusia yang telah meninggal dan memang masih bisa dipanggil. Nah, umumnya para penafsir dan gereja menerima sikap yang pertama yang di atas. Karena pemahaman bahwa baik PL maupun PB menegaskan dunia orang mati dengan dunia orang hidup terpisah atau tidak terkait sama sekali. Nah, di PL ada ide, gagasan bahwa dunia orang mati tidak bisa dikunjungi oleh orang hidup dan sebaliknya. Dunia orang mati atau Sheol. Di perjanjian baru, kisah Lazarus yang mati di pangkuan Abraham dengan orang kaya jadi acuannya. Nah, dunia orang mati dalam tanah ini disebut Sheol, dalam Septuaginta disebut Hades. Dalam semua kemunculan itu orang yang hidup kemudian mati akan masuk dalam dunia orang mati. Tetapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa orang-orang dari dunia orang mati akan bisa datang ke dunia orang hidup. Kita yang ke sana, tapi yang sudah di sana tidak bisa datang ke dunia kita. Nah, terkait Lucifer, saya singgung sedikit. Perjanjian Lama belum mengenal istilah setan dalam versi atau iblis dalam versi Indonesia. Dalam Yesaya 14 ayat 12 tentang bintang timur putra fajar, ini bagi sebagian penafsir, bagi sebagian pendeta dianggap bicara tentang sosok setan. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Dalam Septuaginta, istilah yang digunakan adalah Eosphoros Proi. Eosphoros Proi, Alkitab teks Inggris seperti King James Version, istilah bintang timur ini diterjemahkan jadi Lucifer. Dan itulah yang menyebabkan kita kemudian menggunakan istilah Lucifer. Nah, sebetulnya Lucifer adalah personifikasi bintang timur yang muncul di pagi hari. Disebut bintang timur, tetapi yang muncul di pagi hari sebetulnya Venus. Dan Venus ini sebetulnya bukan bintang, tetapi planet. Tetapi pada zaman itu mereka belum bisa membedakan yang kelip-kelip itu, entahkah itu asteroid, meteoroid, bulan, planet, ataupun bintang. Nah, yang dimaksud bintang timur sebetulnya adalah Venus. Nah, ini muncul dari kata lux, cahaya, dan vere yang berarti membawa. Jadi gabungan katanya berarti pembawa cahaya. Istilah ini digunakan oleh Jerome atau Hieronymus dalam Alkitab yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu Vulgata untuk menerjemahkan teks Ibrani Hellel atau yang bersinar. Nah, istilah ini kemudian diambil alih oleh penerjemah Alkitab bahasa Inggris. Jadi Lucifer. Ya, Luciferans jadi Lucifer. Di teks Vulgata dia L-nya kecil, di teks King James L-nya jadi besar. Di teks Latin dia sebetulnya adalah kata benda, di teks Inggris berubah jadi nama. Dalam kekristenan kemudian jadi dianggap sama dengan setan. Padahal dalam Yudaisme tidak ada figur Lucifer. Konklusinya berarti Lucifer adalah gagasan yang dimasukkan ke dalam teks. Teks itu sendiri tidak berbicara bahwa Lucifer adalah si iblis. Ini yang mesti kita camkan baik-baik dalam kita memahaminya. Nah, perjanjian baru, dalam perjanjian baru, di perjanjian lama hanya muncul sedikit hal terkait dengan roh jahat, tetapi di perjanjian baru justru lebih banyak. Di istilah roh jahat muncul setidaknya 33 kali dalam PB, pneumati akatarto. Ya, pneumati akatarto. Sementara istilah setan muncul 64 kali, setan ini terjemahan dari daimonizomenus. Daimonizomenus yang ditransliterasi dalam bahasa Inggris jadi demons. Nah, istilah iblis terjemahan dari diabolos, yang bahasa Inggris
menggunakan istilah devil. Setan roh jahat, kalau perhatikan teks Indonesia, nampaknya digunakan secara tumpang tindih, overlapping. Nah, iblis atau diabolos merujuk pada satu figur. Kalau Lucifer jelas tidak merujuk figur setan, tetapi iblis merujuk pada satu figur, sosok yang merupakan pemimpin dari setan-setan atau roh-roh jahat. Nah, sekarang saya masuk ke gambaran PB. Roh jahat di dalam perjanjian baru digambarkan bisa masuk dalam rumah ibadat. Di Matius 1 ayat 23 sampai 26, dia masuk dalam rumah ibadat. Ini sebetulnya berarti menunjukkan rumah-rumah ibadat dalam konteks kita termasuk gereja tidak kebal atau imun terhadap roh-roh jahat. Ini yang mesti kita camkan baik-baik, Ibu Bapak yang terkasih. Tapi di sisi yang lain kemudian mengusir roh jahat merupakan salah satu perintah yang Yesus berikan kepada para murid dalam memberitakan Injil. Ya, di salah satu perintahnya, di dalam perintah memberitakan Injil, Markus 6 ayat 7, Matius 10 ayat 1, ada salah satu bagiannya adalah mengusir setan-setan. Nah, kemudian informasi berikutnya dalam perjanjian baru adalah bahwa roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah. Kemudian dalam perjanjian baru juga digambarkan roh-roh jahat dapat merasuki manusia, mengendalikan tubuh manusia. Ia bahkan berteriak-teriak, ia digambarkan bisa membuat tubuh terguncang-guncang atau mengguncang-guncang tubuh. Ia masuk dan berdiam dalam diri manusia. Ia bisa membuat seseorang menjadi tidak waras. Markus 5 ayat 2 itu adalah tentang orang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa, yang ketika dia sudah dilayani oleh Tuhan, maka di bagian akhir dikatakan ketika ia menjadi waras kembali. Sehingga dengan kata lain ada pemahaman berdasarkan teks itu, waktu dirasuk roh jahat, ia jadi tidak waras. Begitu ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, itu sebetulnya bicara teks itu. Tetapi tidak boleh dikonklusikan berarti bahwa yang tidak waras karena roh jahat. Tidak bisa dibalik seperti itu ya. Jangan sampai kita salah. Sehingga kemudian kita anggap semua yang tidak waras karena roh jahat. Di situ kita bisa jadi salah justru. Jadi keliru. Hati-hati sekali di sini. Nah, Markus 9 ayat 23 sampai 25 dan Lukas 8 ayat 29 dikatakan ia nyeret seseorang. Di Markus 5 juga kisah Gadara Gerasa bisa memasuki binatang. Dan kisahnya di situ menjadi begitu dramatis gitu ya. Di Markus masuk kemudian diusir masuk ke dalam 2000 babi. Nampaknya itu paralel dengan legion. Legion itu adalah nama pasukan yang jumlahnya antara 2.500 sampai 3.500 orang. Ada jenjang-jenjang begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuk seseorang dengan mudah, dengan otoritas. Kalau Ibu Bapak memperhatikan semua kisah tentang eksorsisme yang Yesus lakukan, ada kalanya Yesus hanya berkata, pergilah. Tetapi cukup sering Yesus belum ngomong, setannya sudah ketakutan dan kemudian pergi. Dengan kata lain, apa yang digambarkan di situ adalah bahwa roh jahat itu tunduk pada otoritas Yesus. Dengan kata lain, roh-roh jahat yang tunduk itu tunduknya pada otoritas Yesus. Dia tidak tunduk pada suara yang besar. Dalam praktek-praktek eksorsisme yang saya sering amati, kadang-kadang saya juga melakukannya. Saya sudah melakukan ya tidak terlalu banyak, kalau dihitung masih hitungan ratusan kali begitu. Saya juga melakukan itu kalau memang dibutuhkan. Yang saya perhatikan, saya amati terutama di kelompok Pentakostal Karismatik, sebagiannya saya lihat dari kelompok Pentakostal Karismatik, maka ketika melakukan eksorsisme, suaranya begitu besarnya. Nah ini kritik dari teks biblis. Mengapa saya katakan bahwa ini kritik dari teks biblis terhadap praksis yang ini? Karena seakan-akan setan tunduk pada suara besar. Dan ini keliru. Di mana letak kelirunya? Itu tadi, teks menunjukkan dia tunduk pada otoritas. Dia tidak tunduk pada suara besar. Dan teruntungkanlah kami-kami yang orang Batak ini, ada Pastor Robert Hutapea di sini, ada Domu Marbun. Domu Marbun ini mantan mahasiswa saya. Beruntunglah kalian yang orang Batak atau orang yang suaranya gede-gede, kalau logika berpikirnya setan tunduk pada suara yang besar. Karena hanya tunduk berarti pada orang-orang yang suaranya besar seperti orang Batak begitu.
Dan kasihanlah teman-teman yang dari Solo, dari Jogja yang suaranya begitu halus. Kalau logika berpikirnya itu. Jadi kita mesti merevisi, mengkritisi praktik-praktik kita berdasarkan apa yang kita pelajari dari teks-teks biblis. Ia tunduk pada otoritas Yesus, dia tidak tunduk pada suara besar kita. Ini yang kita mesti camkan. Nah berikutnya, roh jahat diusir dapat kembali dan membawa kawan-kawannya. Ini nanti berkaitan dengan keadaan yang makin buruk dari seseorang yang mengalami gangguan. Nah yang berikutnya, iblis adalah pemimpin dan ia memimpin malaikat-malaikat pengikutnya atau setan-setan atau roh-roh jahat. Di Markus 3:22, iblis disebut juga Beelzebul atau yang disebut dengan penghulu setan Archontiton Daimonion. Ya, Archonti itu kepala, begitu ya. Dari arche itu kepala. Begitu ya. Nah, kisah para rasul menceritakan bahwa para rasul juga mengusir setan-setan. Jadi dari keempat Injil Yesus melakukannya, kemudian menugaskan, mendelegasikannya kepada para murid. Kemudian di kisah para rasul, para murid kemudian juga melakukannya. Nah, perjanjian baru sama sekali tidak menggunakan istilah yang muncul dalam PL seperti petenung, peramal, pelihat, ataupun dukun. Lalu mengapa demikian? Apa konklusinya? Karena ternyata kita simpulkan perjanjian baru nampaknya langsung melihat, langsung berurusan kepada sumber masalahnya, yaitu iblis dengan roh-roh jahatnya. Nah, saya mau skip saja percakapan tentang Hades dan Gehenna karena ini bisa panjang. Saya mau masuk saja ke perspektif psikologis. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, tadi saya katakan bahwa di awal dikatakan orang-orang yang di barat tidak percaya maka sepenuhnya memahaminya sebagai persoalan psikologis dan diserahkan kepada psikolog. Nah, Profesor William James, dia seorang filsuf sekaligus psikolog, maka saya secara ringkas katakan begini, entah roh itu ada atau tidak, ia pasti masuk ke dalam diri manusia melalui jiwa yang retak. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini perspektif dari Profesor William James yang mendalami ini, begitu ya. Dia misalnya menuliskan core kita, inti manusia kita adalah spiritual self, begitu ya. Tapi tidak dalam pengertian roh secara Kristiani karena dia perspektifnya psikologis. Tapi dia kemudian katakan begini, entah roh itu ada atau tidak ada, maka orang yang kerasukan atau menunjukkan gejala-gejala kerasukan itu sebetulnya terjadi karena ada keretakan jiwa, ada jiwa yang retak. Bagi Profesor William James dari dunia psikologi, dia lulusan Harvard University, persoalan terbesarnya adalah jiwa yang retak itu. Nah, dalam penelitian psikologi sebetulnya kesurupan itu jadi punya fungsi. Dan ini menarik, seorang rekan saya pernah memimpin simposium dari Asosiasi Pastoral Indonesia, kerjasama API dengan Ukrida di Jakarta Barat, mengadakan simposium juga tentang okultisme, eksorsisme. Saya dari perspektif teologis, kemudian hadir dari perspektif antropologis, kemudian psikiatri, kemudian psikologi. Yang antropolog itu seorang antropolog dari Katolik, kemudian yang psikiatri itu seorang dosen di Ukrida, seorang dokter, pakar di bidang neurologi juga. Kemudian yang psikolog itu seorang psikolog yang sudah menangani 6.000 pasien yang diklaim mengalami gangguan roh jahat. 6.000 ya. Kalau saya masih hitungan ratusan, dia 6.000. Dan dari penelitian dia teliti semua dan dia paparkan dan kami diskusi dan menarik sekali apa yang dihasilkan dan saya menerima apa yang dijabarkan beliau. Beliau katakan kesurupan itu punya fungsi. Fungsinya apa? Pemenuhan kebutuhan tertentu yang hilang. Tentunya kebutuhan psikologis. Dan kesurupan atau kerasukan setan karenanya harus dilihat sebagai simptoma, gejala. Nah, kalau kita memahaminya sebagai simptoma atau gejala, maka pasti ada sebabnya. Dan karenanya kalau kerasukan, kesurupan, roh-roh jahat adalah simptoma,
Kalau penyebabnya tidak diselesaikan, hanya simptomanya yang diselesaikan, dia akan kambuh lagi, dan kambuh lagi. Dia akan berulang-ulang, kambuh lagi, dan kambuh lagi. Karenanya, yang mesti ditangani bukan hanya simptomanya, karena dia seperti bagian luarnya semata, yang perlu ditangani justru adalah penyebabnya. Penyebabnya yang ditangani. Ketika penyebabnya ditangani, maka simptomanya tidak akan hadir lagi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Kalau saya bisa gambarkan, ya kira-kira seperti ini. Kalau Ibu Bapak lihat gambar yang saya buat di sini, maka tengah-tengahnya saya bikin sebetulnya bulatan merah. Kemudian ada bulatan dengan kotak-kotak, kotak di garis merah tapi kotaknya hitam. Nah, kotak-kotak ini sebetulnya menggambarkan jiwa yang retak tadi. Jiwa yang retak. Nah, jiwa yang retak ini, Ibu Bapak yang terkasih, bisa berdampak pada dua. Pertama, dia bisa memberikan gangguan psikologis atau memberikan gangguan spiritis. Ya, ini gangguan roh jahat. Gejala-gejalanya gejala gangguan spiritis. Dia bisa memberikan gejala gangguan psikologis atau gangguan spiritis. Atau dia bisa dua-duanya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, perhatikan di sini bahwa persoalannya adalah jiwa yang retak. Dan para psikolog hanya akan melihat kalau ada orang yang mengalami gangguan yang disebut kerasukan atau kesurupan roh jahat tadi, mereka akan katakan, oh Pak Pendeta itu gangguan psikologis. Oh Ibu Bapak, jikalau anak Ibu Bapak mengalami, oh itu gangguan psikologis. Maka treatmentnya adalah akan otomatis psikologis. Tetapi sebagian pendeta yang tentunya mengerti atau bahkan menyukai, lebih parah lagi kalau penggila, ya penggila. Maka akan dikatakan, oh ini gangguan spiritis. Nah ini jadi sebetulnya kayak tarik-menarik dan juga bisa menimbulkan persoalan. Karenanya materi saya pada malam hari ini yang saya tekankan adalah bahwa menurut Profesor William James yang terpenting adalah jiwa yang retak. Nah jiwa yang retak tadi entah roh jahat ada atau tidak menghasilkan gangguan-gangguan tadi. Nah kita sebagai pelayan di gereja, yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian adalah jangan cepat-cepat kemudian memberikan konklusi, oh itu gangguan roh jahat. Kemudian diusir. Salah seorang misalnya ada kasus di Cirebon, dipasung oleh orang tuanya karena dianggap mengalami gangguan roh jahat. Ya, kerasukan. Dianggap kerasukan roh jahat dan dipasung kakinya, ditaruh di gudang, hanya dikasih makan, tapi kemudian lanjut dipasung lagi, dikasih makan dan seterusnya. Berbulan-bulan seperti ini. Kemudian berita itu nyebar ke beberapa kelompok, datanglah psikolog ke sana, ditangani. Ternyata orang yang bersangkutan tidak mengalami gangguan spiritis, tetapi gangguan psikologis. Rupanya orang yang bersangkutan pernah ikut ujian entah pegawai negeri sipil begitu, kemudian gagal, kegagalan ikut ujian pegawai negeri sipil membuat dia stres berat, depresi. Dari stres berat, depresi tadi kemudian keluarlah simptoma-simptoma yang dianggap sebagai kerasukan setan. Padahal bukan kerasukan setan, tapi depresi berat. Begitu. Nah ketika kemudian dikenali, oh ini bukan gangguan roh jahat tapi depresi berat, maka penanganannya bisa tepat sasaran. Sehingga kemudian yang bersangkutan ditangani dengan baik dan keluar dari persoalannya. Dan ia tertangani dengan baik. Nah Ibu Bapak yang terkasih, karenanya yang penting dari sini adalah memang pada satu sisi kita perlu mengerti, perlu mampu mengenali ini gangguan psikologis atau ini gangguan roh jahat. Maka berapa hari yang lalu misalnya saya melayani konseling, akhir-akhir ini saya banyak melayani konseling orang yang dalam konteks COVID, mungkin COVID memberi banyak tambahan stres berat, jadi depresi begitu. Salah seorang datangi saya dan berkata, Pak Sigor, saya kayaknya mengalami gangguan roh jahat. Maka saya konseling pertama, saya jelaskan langkah-langkah yang dia perlu lakukan. Konseling kedua, saya diskusi lagi, saya dengarkan cerita dia, saya mendengarkan dengan baik sekitar 30-45 menit.
Setelah itu kemudian saya paparkan ini secara singkat kepadanya dan saya jelaskan, saya ajak ngobrol lagi dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya dia katakan, Pak Sigor, saya mengalami gangguan roh jahat begini-gini, ada serangan dikirim si tetangga saya segala macam. Tapi ketika saya meminta dia bercerita, dia terus bercerita. Maka dari kumpulan informasi yang saya catat gitu ya, kalau saya melayani konseling, saya catat informasi dari konseli saya begitu. Saya katakan kemudian, Bu, dari informasi semua yang saya terima dari Ibu, ini bukan gangguan roh jahat. Ini bukan gangguan roh jahat. Maka saya bawa dan kemudian saya coba jelaskan ini dan saya tanya, adakah hal-hal yang membuat jiwa Ibu begini? Maka saya masuk pada poin berikutnya terkait dengan hal ini, Ibu Bapak yang terkasih, jiwa yang retak disebabkan oleh trauma masa lalu. Ada satu cerita dari psikolog yang saya kerjasama dengan beliau 2 tahun lalu. Ada seorang ibu, dia seorang manajer cabang dari bank yang sangat besar dalam perayaan keberhasilan tahunannya gitu ya. Mendapatkan laba yang sangat besar, dibikinlah pesta. Satu ketika ibu muda manajer ini lagi nari-nari dansa-dansa gitu, terjatuh di pangkuan seorang lelaki, karyawannya, bawahannya, di bawah dia cukup jauh gitu ya. Nah setelah dia terjatuh ke pangkuan si lelaki ini jadi kayak sinetron gitu ya. Tapi ini kejadian yang diceritakan oleh teman saya psikolog tadi. Jatuh ke pangkuan si lelaki tadi, kemudian si ibu jatuh cinta sama si lelaki ini. Kemudian dia sudah punya suami, sudah punya anak, terus pergi dengan si lelaki ini, pergi gitu ya. Jadi berdua dengan lelaki ini. Maka kemudian keluarganya berkata kepada orang-orang, kemudian mencari psikolog juga. Keluarganya bilang, oh ibu ini dipelet oleh si karyawannya sehingga jatuh cinta dan pergi bersama dengan lelaki itu, ninggalin suami dan anaknya. Nah kemudian psikolog ini diminta untuk menangani si ibu ini dan beliau bercerita kepada saya bahwa dia sulit sekali menangani ini, butuh 6 bulan konseling untuk kemudian si ibu terbuka. Bayangkan untuk membuat si ibu itu terbuka saja butuh 6 bulan. Jadi perhatikan, eksorsisme nggak boleh jadi sarana jalan keluar. Dalam nama Yesus pergi, selesai. Nggak boleh seperti itu. Ya, si psikolog ini 6 bulan mendekati ibu ini sampai ibu ini terbuka. Dan ketika terbuka 6 bulan lagi konseling, baru setelah itu terjadi proses pemulihan. Apa yang terjadi? Rupanya ibu bapak yang terkasih, si ibu ini waktu kecil selalu dipeluk sama papanya, dipangku oleh papanya. Saya jadi ingat lagu anak kecil ya. Ada lagu anak-anak begitu kan. Ada lagunya ya, waktuku kecil hidupku amatlah senang, dipangku, dipeluk, dicium oleh ayahnya kan gitu ya. Nah ibu ini waktu kecil dipangku, dipeluk oleh ayahnya sampai usia sekitar 5 tahun. Nah di usia 5 tahun sang ayah ternyata selingkuh dan ketahuan oleh mamanya, dan di rumah di hadapan anak kecil ini waktu si ibu masih usia 5 tahun berantem dengan kerasnya, berantem dengan luar biasa begitu. Ya ada UFO tiba-tiba piring terbang segala macam gitu ya. Kemudian si ayah langsung pergi meninggalkan si ibu dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Si anak rupanya, ya ini kita sebagai orang tua juga harus hati-hati ketika kita didik anak kecil yang belum mampu berkata-kata. Si anak yang usia 5 tahun yang belum mampu berekspresi menyimpan luka trauma karena kehilangan pangkuan sang ayah. Dan dia terluka mendalam, tapi seperti jadi kayak bawang merah gitu ya, intinya tertutupi. Sehingga kalau mencari jiwa yang retak tadi, seorang konselor harus dengan hati-hati membuka bawang merah itu, mengupasnya satu persatu sampai intinya dapat. Nah rupanya di situ si ibu terluka tetapi sudah ditutupi dengan segala macam perjalanan hidup begitu. Ditutupi oleh perjalanan hidup. Dan ketika kemudian terjadi event tadi, terjadi ledakan, trauma tadi jadi pemicu. Itu yang disebut oleh Profesor William James dari Harvard, yang dia katakan sebagai jiwa yang retak. Jadi roh jahat ada atau tidak, dia masuk ke dalam diri manusia melalui jiwa yang retak dengan gambaran seperti ini. Dan jiwa yang retak disebabkan oleh trauma masa lalu. Nah ketika kita bicara trauma masa lalu, maka dia bisa trauma yang kecil, bisa yang
besar. Jadi jangan anggap remeh bahkan terhadap trauma yang kecil sekalipun. Masa lalu ini bisa masa lalu dalam waktu dekat, ya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh dari masa sekarang, tapi bisa juga jauh begitu. Dan yang kalau sudah jauh itu lebih repot karena harus dikupas pelan-pelan. Nah karenanya kalau saya pakai Sigmund Freud's Theory of Consciousness, kalau ibu bapak melihat teori dari Sigmund Freud gitu ya, psikoanalis ya, maka kesadaran kita itu dibagi 3. Dibagi conscious level, dibagi lagi pre-conscious level, di bawahnya unconscious level. Alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Ini bagiannya ya. Ini thoughts, perceptions, kemudian ini memories, stored knowledge. Di bawahnya kemudian ada fears, ada unacceptable sexual desires, ada violent motives, ada irrational wishes, ada immoral urges, ada selfish needs, shameful experience. Ini yang digagas oleh Sigmund Freud. Nah kalau saya kembali ke sini, maka trauma-trauma itu akan terekam ke bawah sadar, kemudian ke tidak sadar. Nah, ketika terjadi sesuatu yang memicu, maka kemudian muncullah gangguan-gangguan tadi. Nah, kondisi psikologis yang potensial membuat orang kerasukan adalah ini. Ini berdasarkan hasil penelitian. Ibu bapak yang terkasih, orang yang punya keyakinan spiritual akan dunia lain, memahami adanya dunia roh, ini punya potensi untuk kerasukan. Orang yang tidak punya keyakinan akan jauh lebih sulit mengalami kerasukan. Itu dari segi keyakinan. Dari segi kepribadian, orang yang imajinasinya kuat, tadi yang saya share kepada ibu bapak yang saya layani konseling beberapa hari yang lalu, saya katakan, Bu, itu bukan gangguan roh jahat, itu imajinasi ibu. Karena dia bilang, kalau kursi sampai jemuran, kalau posisi pakaiannya tidak begini, roh jahat akan ganggu. Sampai seperti itu detailnya. Jemuran harus strukturnya rapih sesuai dengan yang menurut dia begitu. Maka kepribadian dengan imajinasi yang kuat, mudah suggestible, jadi sugestibilitasnya tinggi, mudah dipengaruhi, mudah diberikan sugesti, itu salah satunya, maka dia akan potensial kerasukan. Orang yang kerasukan punya kepribadian yang imajinasinya kuat, sugestibilitasnya kuat, pencemas, tertutup, adaptasinya lama, emosional, cara berpikirnya kontradiktif, dan juga naif. Ini bicara kepribadian. Kalau bicara situasi, itu yang tadi saya katakan terkait dengan ibu yang jadi branch manager tadi, maka situasi itu memicu imajinasi dan perasaan mirip peristiwa trauma, atau kalau dia mengalami abuse, pelecehan, bahkan penyiksaan, maka situasi yang serupa yang memicu imajinasi dan perasaan atau membangkitkan perasaan pada waktu trauma di masa lalu atau abuse di masa lalu. Itu situasi. Yang keempat terkait kesehatan. Orang yang kelelahan, orang yang menderita tipus atau PMS, atau orang yang mudah pingsan. Nah ibu bapak, ini bukan dari saya yang mengada-ada, tetapi ini dari penelitian psikolog dari 6.000 kasus tadi. Nah ketika syarat-syarat ini hadir, ibu bapak, keyakinan spiritual dunia lain, kepribadian dengan semua yang saya jelaskan tadi, situasi yang tadi sudah jelaskan, keadaan kesehatan yang tidak fit dengan semua yang saya sudah jelaskan, kerasukan ini mudah terjadi. Nah lalu bagaimana dengan dunia Indonesia? Ibu bapak yang terkasih, dalam konteks Indonesia, perdukunan ada di mana-mana. Iklan pun banyak di mana-mana, termasuk via internet. Ya, zaman now yang aktif di dunia maya, internet bukan cuma orang-orang yang sekuler, orang-orang yang intelektual, tapi dukun pun juga hadir mengiklankan dirinya. Kemudian kasus-kasus kerasukan di mana-mana. Bahkan di negeri kita kerasukan massal itu hal yang sering terjadi, kerasukan massal. Kemudian di sisi yang lain pengguna narkoba juga banyak. Pengguna narkoba juga banyak. Dan gejala putus obat atau istilah yang
dikenal di dunia itu sakau, itu mirip dengan gejala-gejala kerasukan roh jahat, gejala putus obat. Depresi berat juga memiliki gejala-gejala yang serupa. Yang berikutnya, seringkali berdasarkan pengalaman, penelitian pada pengalaman-pengalaman yang ada, gejala-gejala putus obat atau bahkan depresi berat dianggap sama dengan kerasukan setan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya personal misalnya tahun 96-97 ya, saya pernah punya pengalaman satu kali di satu daerah di pinggiran, di luar Jakarta, pinggiran Jakarta, saya ditelepon jam 2 pagi begitu, Pak, anak saya kerasukan setan, tolong datang, segera Pak, tolong Pak. Maka saya kemudian bangun, mempersiapkan diri, saya pinjam mobil papa saya, sekitar jam 3, jam 4, setengah 4 gitu kira-kira, saya tiba di tempat begitu dan saya layani, saya baru mulai pelayanan lah begitu ya. Saya kuliah mulai 93, 94, jadi sebetulnya masih mahasiswa saat itu. Kemudian saya layani, saya doakan ya dengan semangat berapi-api begitu ya. Seperti tadi kritik saya dengan suara besar ya, suara besar gitu kan. Karena belajar dari senior juga begitu dengan minyak urapan lah segala macam. Kemudian saya doakan sampai jam 5:30 kok nggak selesai begitu. Sebelumnya berdasarkan pengalaman sebelumnya ya setengah jam juga beres, 1 jam juga beres begitu ya. Kemudian saya mulai berpikir kayaknya ini nggak bener nih, kayaknya nggak bener. Bola hitamnya, retina mata hitamnya naik ke atas, tinggal putih begitu. Lidahnya tergulung, kepalanya goyang-goyang, dan kakinya kadang-kadang kaku, begitu kan? Akhirnya saya pikir saya masih bisa dibilang barulah gitu ya, newbie dalam dunia eksorsisme waktu itu, walaupun saya sudah melayani beberapa konseli. Akhirnya saya bilang sama papanya, Pak, saya nggak yakin ini kerasukan roh jahat, saya bawa ke rumah sakit ya Pak, bahaya soalnya. Bapaknya bilang, enggak Pak, enggak, dia kerasukan setan. Minta saya terus doain, saya bilang nggak bisa Pak, dari tadi udah begini dan nggak ada perubahan. Terus dia bilang, iya Pak, tolong Pak, dia udah janji kok Pak, kalau nanti Tuhan pulihkan, dia mau jadi pendeta. Saya dalam hati pikir gini, emangnya sekolah teologi tempat sampah ya? Yang begitu-gituan kemudian masuk sekolah teologi gitu kan. Yang pinter-pinter masuk sekolah IT gitu kan konyol jadinya. Saya katakan, ntar dulu Pak, urusan sekolah pendeta belakangan Pak, saya bawa ke rumah sakit. Akhirnya saya ngebut, saya nyalakan lampu dim, terus lampu sen 2 saya nyalakan, saya ngebut sekenceng-kencengnya, saya ke Cipto, kemudian tiba di Cipto sekitar 6:30, dibawa ke UGD. Ibu Bapak tahu tidak apa yang terjadi? Saya merasa konyol sekali waktu itu, dokter bilang, Pak ini orang yang Bapak bawa ini overdosis. Dan ternyata Ibu Bapak tahu apa yang terjadi. Ini orang baru menelan pil BK, waktu itu tuh lagi tenar-tenarnya nggak terlalu mahal. Dia nelan 20 atau 25 pil BK. Bayangkan saja 20 atau 25. Begitu saya tahu, saya bilang sama papanya, untung nggak mati Pak ini orang Pak. Dihajar segitu banyak bisa mati. Nah dari situ sebetulnya kemudian secara experience based gitu, saya terus kemudian mendalami bahwa nggak boleh cepat-cepat segala sesuatu kita sebut kemudian karena roh jahat. Dan ketika saya dalami lebih jauh dari William James dan lain-lain, ternyata yang harus diperhatikan bukan simptoma tadi, tapi core-nya, jiwa yang retak tadi ini apa, sehingga membutuhkan konseling yang berkelanjutan. Ini adalah contoh-contoh gambar yang saya sajikan, misalnya di kiri ini perdukunan, di kanan ini kesurupan massal, di bawah ini adalah depresi, gejala depresi, yang satunya lagi gejala sakau yang bisa dianggap oleh orang yang tidak teliti dan tidak hati-hati sebagai pukul rata semuanya adalah kerasukan roh jahat. Nah karenanya Ibu Bapak yang terkasih, saya masuk ke gereja-gereja di Indonesia, konteks kita ini, saya secara cepat saja, konteks kita ini berbeda dengan konteks barat, dan dalam teks Alkitab tadi, dasar biblis memberi dukungan bagi kehadiran dunia rohani, dunia imaterial tadi. Ya, sehingga kita tidak perlu juga serta-merta berkata tidak ada dunia imaterial seperti yang diyakini oleh barat. Orang barat sampai sekarang misalnya ketika kami mengampu mata kuliah ini ada 1-2 dari Eropa yang berkata, mengapa ada mata kuliah ini? Kan nggak ada itu roh-roh jahat.
Tapi kami katakan ini konteksnya bukan Eropa, ini konteksnya Indonesia. Dalam konteks Indonesia, maka di Indonesia gereja-gereja perlu membangun teologinya sendiri terkait okultisme dan eksorsisme sesuai dengan konteks Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia perlu menjawab kebutuhan jemaat-jemaatnya. Dan karenanya, apa yang saya mau hadirkan di sini bagi ibu bapak sekalian sebagai kesimpulan penutup, gereja-gereja baik yang pentakostal karismatik maupun juga yang bukan pentakostal karismatik perlu menghadirkan pelayanan yang holistik, yang pastoral, psikologis, dan medis. Tidak boleh hanya medis dan atau psikologis, tapi juga tidak boleh hanya pastoral konseling semata, tetapi harus holistik, menghadirkan pelayanan yang holistik yaitu pastoral, psikologis, medis dalam menangani persoalan-persoalan jemaat terkait okultisme dan eksorsisme. Nah, berdasarkan apa yang saya jelaskan, maka yang perlu dikedepankan bukan eksorsismenya, tetapi pastoral konseling holistik yang berkelanjutan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Itu saja pemaparan saya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik. Ya, yang pertama, terima kasih buat pemaparan dari Pak Sigor. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar jelas. Terdengar jelas ya. Dengar, Mas. Volumenya dinaikin dikit, Pak Merin. Oh, volumenya dinaikin dikit. Ini udah full ini, Pak? Ya. Udah terdengar jelas ya? Jadi saya ya, baik. Saya menerawang dari sini semuanya tegang ini. Coba senyum dulu semuanya, saudara-saudara ya. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Sigor terkait okultisme dan eksorsisme ini cukup menarik. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari, tetapi kita bisa menangkap bagian-bagian yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saudara-saudara yang sekiranya punya pertanyaan di sini sudah ada. Ini screen-nya Pak Jeffrey nih ya. Admin. Baik. Jadi Pak Sigor, kami akan merelasikan beberapa pertanyaan, Pak. Nanti Bapak boleh langsung jawab saja ya. Yang pertama dari Pendeta Raymond Mantik. Ini dari Manado nih. Dalam praktek eksorsisme di pelayanan, agak sulit membedakan mana kerasukan setan dan mana masalah psikis. Bagaimanakah kita dapat membedakannya? Silakan, Pak. Bolehkah layarnya di zoom in kanan bawah itu diperbesar supaya bisa coba jelas? Pastor Robert bisa di zoom in, Pak. Ya, cukup ya. Terima kasih. Oke. Ini kita bisa jelas semua ya. Siap. Yang pakai handphone juga jadi bisa baca ya. Baik, Pak Mantik, apa kabar Pak? Istri saya orang Minahasa juga Pak, dari Tomohon. Oke, nanti kalau ke Jakarta kita makan babi kecap ya Pak? Saya nggak diajak Pak. Oke, Pak, persoalan saya juga sama dengan Bapak. Bagaimana membedakannya? Ini memang sulit, Pak. Jadi kalau misalnya, ini saya mau share saja ya, Pak. Saya mau share. Beberapa bulan yang lalu di kampus kami, ada tiba-tiba lagi ibadah chapel pagi gitu ya, Senin. Saya lantai 3 ruang kerja saya di STT Jakarta. Di chapel itu ibadah pagi Senin pagi dan Jumat siang kami rutin ibadah. Terus tiap pagi juga ada ibadah. Nah pada Senin pagi tiba-tiba dari ruang kerja saya di atas sambil mendengar nyanyian gitu, tiba-tiba saya mendengar jeritan demi jeritan gitu ya. Saya awal-awal mengabaikan, terus kemudian saya pikir, apa ini? Ini nggak mungkin sesuatu yang normal. Saya turun ke bawah, ternyata sudah di luar chapel, di pinggiran chapel ada satu orang mahasiswa yang di lantai begitu meronta-ronta begitu ya, meronta-ronta dikerubungi oleh mahasiswa yang sebagiannya bingung,
juga ada beberapa rekan yang lain begitu. Maka kemudian saya turun ke bawah, saya lihat, oh ada yang mengalami gangguan begitu. Kemudian saya minta dibawa ke ruangan karena tidak etis juga jadi tontonan publik gitu ya. Tidak etis gitu. Jadi ibu bapak juga kalau ada kasus gitu jangan jadi tontonan ya. Dibawa, kemudian saya bawa ke ruang salah satu pimpinan. Yang lain saya suruh pergi, yang kemudian sisalah beberapa gitu ya. Tapi kemudian beberapa juga menengking gitu, dalam nama Yesus dengan suara yang besar, tapi dengan kayak cemas, takut gitu ya. Dan yang rata-rata tidak mengerti bagaimana menghandle-nya, maka saya katakan semua boleh tenang dulu ya. Semua boleh tenang dulu. Nah kemudian dia berkata-kata, nah waktu saya perhatikan dia berkata-kata, dia ngomong segala macam, saya melihat yang ngomong bukan orang lain. Yang ngomong bukan orang lain. Yang ngomong adalah dirinya sendiri begitu. Walaupun kadang teriak, jerit, kadang ketawa, kadang nangis gitu ya. Terus kadang-kadang ada gerakan-gerakan fisik begitu. Maka kemudian yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan menenangkannya. Saya tenangkan dia. Saya tenangkan sambil juga saya tentunya berkata-kata hal yang positif, hal yang rohani. Tapi saya tidak tengking. Saya tidak tengking. Saya tenangkan, saya tenangkan, saya tenangkan. Kemudian setelah tenang 15 menit tenang karena saya harus ngajar, saya ke kantin beli snack makanan, saya bawa ke ruang kerja dulu, baru saya bawa ke ruang mengajar. Tapi saya baru ke kantin, salah seorang dosen muda datangi saya, Pak, kambuh lagi. Saya balik lagi, kemudian saya handle lagi beberapa belas menit. Kemudian saya katakan begini, ini bukan kerasukan setan. Ini dia mengalami stres depresi yang kuat, saya jelaskan. Dan lakukan saja apa yang tadi kamu lihat saya lakukan. Gak usah ditengking, gak usah teriak-teriak, tenang saja. Gak usah cemas, gak usah khawatir. Tenangkan sampai dia tenang. Nah saya ngajar itu cukup padat sampai jam 11. Kemudian saya turun, saya tanya lagi bagaimana. Kebetulan kami punya dosen-dosen yang memang bertugas menghandle itu juga. Dan kebetulan partner mengajar saya di okultisme eksorsisme juga menangani itu. Dan kemudian saya turun dan rupanya sempat sekali kambuh, terus tenang lagi, dan kemudian mulai bercerita dan dilayani konseling. Nah dalam pelayanan konseling berikutnya, baru kemudian terlihat jiwa yang retak atau source of the problemnya apa, itulah yang kemudian ditangani. Lalu Pak bagaimana mengenalinya? Tentunya by experience sudah pasti, tetapi indikator yang berikutnya sebetulnya cara-cara melihatnya adalah saya biasanya mengamati ekspresi wajah dari mata, suara, dan seterusnya. Dari situ saya bisa tahu ini psikologis atau bukan. Nah, tetapi kalau dia kerasukan, sebaiknya tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Temukan cara, karena tiap kasus juga tidak harus sama, temukan cara untuk menenangkan. Karena gini, Ibu Bapak, orang yang kerasukan setan tidak mungkin kerasukan setan selamanya. Ya, tidak mungkin selamanya, dia akan reda. Begitu, dia akan reda. Dia akan reda, dan ketika dia reda, kemudian dilayani konseling. Tetapi kalau misalnya dibutuhkan untuk didoakan, silakan doakan. Begitu ya. Kalau saya biasanya saya lihat mata, saya lihat ekspresi wajah, saya lihat mulut, saya lihat kata-kata dan seterusnya. Dari situ saya bisa mengenali. Tetapi apapun, kerasukan setan itu tidak akan permanen. Dia akan diam sendiri. Kalau Ibu Bapak nggak mampu, diamkan, dia akan diam. Begitu ya. Ada satu saya tangani satu SMA, 2 tahunan yang lalu gitu, saya layani KKR. Kemudian ada satu yang tiba-tiba jatuh, teriak, jerit, jatuh, teriak, jerit. Awalnya saya layani, tapi nggak lama saya lihat kayaknya ini bukan gitu. Kayaknya ini bukan. Ternyata setelah udah karena harus lagi api unggun gitu ya, saya biarkan dia. Terus bersama satu wakil gembala saya ikut hadir di situ, kami bilang begini sama dia. Kami bilang begini, kamu kalau nggak bangun, saya tinggalin di sini, saya matiin AC, saya matiin lampu, saya matiin listrik. Kalau kamu nggak bangun juga, saya tinggalin kamu di sini. Apa yang terjadi Bapak? Nggak lama dia sadar dan dia bangun dan dia pergi. Ini betulan terjadi, ini bukan bohong-bohongan. Saya bersama dengan wakil gembala saya, begitu. Ya, jadi Ibu Bapak juga mesti memang memperhatikan. Tetapi selanjutnya pelayanan konseling yang harus dikedepankan. Jadi kalau nggak mampu mengenali, sampai reda. Setelah reda, ajak bercakap-cakap. Dan kemudian komitmen untuk membangun konseling
holistik yang berkelanjutan. Karena kayak anak remaja yang tadi, rupanya itu dia menikmati yang seperti itu. Dia menikmati tuh jumpalitan begitu. Jadi kayak ada kepuasan dalam dirinya. Nah ini poin tadi kan, kesurupan memenuhi kebutuhan psikologis yang terhilang. Maka setelah dirunut, ada persoalan antara dia dengan keluarga, orang tua terutama. Nah itu yang harus diselesaikan. Begitu. Kira-kira seperti itu jawaban saya untuk nomor 1 ya. Boleh ke yang berikutnya? Baik. Silakan tolong ditampilkan. Ya. Saya bacakan apa ya? Pemaparan yang baik, terima kasih. Satu pertanyaan dari Pak Obin Ngesang. Bagaimana seharusnya kita memahami 1 Samuel 16:14 terkait roh jahat yang dari Tuhan yang ganggu Saul? Bagaimana kita bisa membedakan antara gangguan spiritual dengan gangguan psikologis? Apakah kedua aspek ini, baik spiritual dan psikologis, bisa secara bersamaan mengganggu seseorang hingga menimbulkan manifestasi-manifestasi seperti meronta, berteriak, dan lain-lain? Silakan Pak. Yang pertama 1 Samuel 16 ayat 14 justru tadi sudah ada di materi saya, ada 2 sikap teologis ya. Yang pertama memang dari Tuhan ya. Yang kedua atas seizin Tuhan. Ada yang memilih memang dari Tuhan begitu ya. Ada yang berkata dari seizin Tuhan. Sebetulnya ini jadi percakapan teologis filosofis. Apa yang dimaksud percakapan teologis filosofis? Apakah yang jahat juga dari Tuhan? Itu persoalannya. Orang yang berkata segala sesuatu dari Tuhan, termasuk yang jahat juga dari Tuhan, akan berkata roh jahat itu pun dari Tuhan. Tetapi orang yang berkata bahwa kejahatan tidak berasal dari Tuhan, maka akan berkata bahwa roh jahat itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Nah kalau secara personal sebagai teolog Bapak nanya saya pada posisi yang kedua, bukan dari Tuhan tapi atas seizin Tuhan. Begitu ya. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara gangguan spiritual dengan gangguan psikologis. Tadi juga sebetulnya sudah saya jelaskan waktu saya menjabarkan bagi Bapak Mantik begitu ya. Tetapi kalau terkait mengganggu yang meronta-ronta dan berteriak-teriak, dua-duanya bisa Pak, dua-duanya bisa. Orang yang mengalami depresi berat karena psikologis, itu bisa pada waktu tertentu memang bisa seperti itu juga. Maka yang perlu dilakukan adalah saya menyarankan untuk menenangkannya. Kalau ibu bapak sudah berpengalaman dalam melayani yang seperti itu, sebetulnya by experience ibu bapak akan lebih tahu ini karena roh jahat atau tidak, begitu ya. Biasanya orang menyampaikan dari mata, dari mulut, dari ekspresi wajah, kemudian dari suara, baik tone-nya, nadanya, dan lain-lain begitu. Biasanya dari situ dilihat apakah itu spiritual atau psikologis. Tetapi bagi ibu bapak yang memang belum banyak pengalaman, sebetulnya kabar baiknya gini, entah itu spiritual, entah itu psikologis, ibu bapak mesti menenangkan konselinya, ditenangkan. Bagaimana menenangkannya? Dengan kata-kata yang baik, positif, dan lembut. Silakan kalau mau ajak berdoa boleh, kalau mau ajak baca firman juga boleh. Salah seorang teman saya dari gereja Protestan yang belum pernah menangani eksorsisme, ada jemaatnya yang mengalami gangguan roh jahat dan menurut dia itu betulan roh jahat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman saya karena dia nggak ngerti gitu, dia ceritanya kemudian dia nggak ngerti, terus apa yang dia lakukan? Dia hanya baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia baca, ya, dia doakan berulang-ulang. Dia doakan berulang-ulang. Kemudian orang yang manifestasi tadi lama-lama pelan-pelan teduh dan tenang dan kemudian sadar kembali. Tapi saya katakan nggak boleh stop di situ, harus dilayani konseling holistik yang berkelanjutan. Sebab jikalau tidak, dia bisa muncul lagi, dan muncul lagi. Dan saya pernah dalam usia saya yang masih lebih muda, dalam pengalaman saya yang belum banyak, itu pindah-pindah bahkan dan berulang-ulang gitu. Dan itu melelahkan. Karena ternyata ada dendam yang sangat kuat dalam diri orang yang saya layani, yang saat itu saya luput gitu. Begitu dia sadar, saya tidak kemudian menggarap itu dalam konseling holistik yang berkelanjutan tadi, tetapi kemudian manifestasi lagi, ditengking lagi, dan seterusnya. Jadi malah panjang dan lama sekali. Jadi kira-kira begitu Ibu Bapak yang terkasih. Baik. Yang ketiga silakan. Saya pikir pertanyaan ketiga ini tadi sudah sama ya. Sudah sama. Ya, baik.
Cuman yang keempat ini mungkin lebih praktis, Pak. Jadi melakukan pemulihan seutuhnya setelah pelepasan itu seperti apa? Itu dari Pak Umbu. Baik, baik. Terima kasih. Screen-nya boleh di close dulu biar kita bisa saling menatap ya. Setelah eksorsisme maka ibu bapak harus melakukan konseling dan ini justru yang paling penting ya, konseling. Konseling yang dilakukan harus konseling yang bersifat konstruktif. Jadi jangan sudutkan dia, jangan salahkan dia, jangan sudutkan dia, jangan berikan tambahan tekanan. Tetapi konseling konstruktif, kalau teknisnya kemudian ajak dia bicara, biarkan dia yang ngomong. Karena orang yang tertekan, salah satunya, enggak semua, enggak satu-satunya, tapi salah satunya, karena tidak punya ruang untuk ngomong. Ketika dia tidak punya ruang untuk ngomong, mengekspresikan perasaannya, pikirannya, hatinya, dan seterusnya secara verbal, itu menekan. Jadi tahap yang pertama, izinkan dia bicara dulu. Dia mau ngomong apa? Misalnya saya marah sama mama saya nggak suka sama papa saya begini. Biarkan saja dia terus ngomong. Tetapi adalah baik sebagai konselor kita mencatat. Ya, saya menyarankan ibu bapak mencatat. Seperti yang saya tadi contohkan, saya mencatat semua yang diceritakan oleh konseli saya gitu. Sampai ada 4 lembar saya tulis semua gitu. Dan catat semua, setelah dia lega, dia mulai tenang. Jangan langsung tawarkan solusi, kamu harus begini, jangan juga gitu. Jangan juga tawarkan langsung solusi. Pokoknya road to success is not easy. Road to success is not short. Ya, jalan menuju sukses itu tidak gampang dan tidak singkat, tapi susah dan panjang. Karenanya kebersediaan, kerelaan menanganinya sampai tuntas itu harus ada. Setelah dia ngomong, dia tenang. Kemudian buatlah semacam komitmen dari ibu bapak sebagai konselor untuk bersedia menangani lebih lanjut. Tanyakanlah kapan mau ketemu lagi. Tanyakan, saya rindu berbagi firman, saya rindu untuk mendukung kamu. Apalah cara yang kita bisa sampaikan, karena masing-masing bisa beda-beda, kemampuan kita juga komunikasi beda-beda. Sampaikan bahwa ibu bapak ingin punya beban, punya kasih, punya belas kasihan untuk menghandle ini lebih jauh. Sediakan waktu. Tanyakan apakah minggu depan atau 2 hari lagi. Kalau kelihatannya agak berat, jangan tunggu sampai seminggu, apalagi sebulan dalam waktu dekat. Dan setelah waktu dekat, kemudian ajaklah dia konseling. Nah kemudian yang saya lakukan kemarin misalnya Pak Umbu, saya lakukan misalnya dengan yang saya kemarin itu ada sampai salah satunya 1:30 pagi saya ditelepon oleh salah seorang yang saya tangani, jerit-jerit, teriak-teriak, nangis. Terus ya saya dengarkan dulu gitu. Dia bilang dia diganggu roh jahat segala macam. Sampai sekitar jam 1:15 saya 45 menit saya kebanyakan hanya mendengar gitu apa yang dia sampaikan. Kemudian saya layani doa, saya kuatkan dia, terus saya ajak dia berserah kepada Tuhan dan kemudian saya minta dia tidur, jangan melek lagi. Besoknya saya tanya dia lagi, kemudian berapa hari lagi dia telepon saya, kami konseling lagi, kemudian telepon lagi, kemudian ketemu. Akhirnya saya minta ketemu dan ngobrol panjang lebar, saya minta dia. Itu 1 hari saya sampai handle 5 orang waktu itu. Nah kemudian salah satu dari 5 orang yang saya handle itu, saya bikinkan program. Pertemuan kedua saya katakan, kita bikin program ya, program. Kita ketemu per 1 minggu atau per 2 minggu. Tujuan saya jelaskan yang William James tadi, jiwa yang retak tadi. Jiwa yang retak, bahwa apa yang Anda alami belum tentu karena gangguan roh, belum tentu karena gangguan psikologis. Bisa salah satu, bisa duanya. Tapi jiwa yang retak ini terutama fokusnya, maka kita harus gali. Maka saya minta dia untuk menyediakan waktu berefleksi, merenung, begitu. Terus saya minta dia catat. Dan saya katakan tiap hari tolong catat apa yang muncul, trauma-trauma tertentu. Nah kemudian setelah 2 minggu, apa yang sudah dia kerjakan, kami ajak diskusi, saya minta dia ngomong semua, dia ceritakan. Adalah 45 menit dia ngomong sendirian, saya catat semua yang dia dapat gitu, yang dia cerita-cerita. Maka ketika tiba pada titik jiwa yang retak, ditemukanlah salah satunya adalah begini, dia merasa dibuang oleh mamanya, dia merasa dia dianggap selalu jelek oleh mamanya. Pokoknya kalau dibandingkan sama orang dia selalu jelek, selalu buruk, selalu ya brengsek begitu.
Akhirnya itulah yang membentuk karakter citra diri. Dan saya tanya, sejak kapan kamu mengalami gangguan ini? Ketika kemudian saya membantu merunut, sejak kapan mulai mengalami gangguan? Ternyata sejak waktu tertentu, ketika dia berjumpa dengan salah satu pimpinan dia yang menghina dia habis-habisan. Nah, hinaan yang diberikan pimpinan dia mengingatkan trauma dia dari mamanya. Dan sejak itu gangguan-gangguan ini dia alami. Maka saya katakan, Ibu, kalau yang saya lihat dari apa yang Ibu cerita setelah saya tangkap semua, saya catat semua, sebagiannya mungkin ada gangguan roh jahat. Tetapi kalau gangguan roh jahat itu mudah. Dalam nama Yesus dia pergi. Otoritas Yesus mengalahkan segala kuasa jahat. Tetapi nampaknya ada hal yang lain yang bukan gangguan roh jahat. Ada yang sifatnya psikologis. Dan ada juga yang sifatnya hanya imajinasi. Maka ini harus kita benahi. Maka sekali lagi, adakah trauma-trauma lain? Maka saya berikan dia PR, saya minta dia merenungkan tiap hari, menggali kedalaman jiwa, mencari yang retak itu di mana. Dan minggu depan saya bertemu lagi dengan dia. Saya katakan, Bu, traumanya bisa satu sebab. Jiwa yang retak bisa satu sebab. Tapi bisa juga ada banyak sebab. Jiwanya bisa keretakannya bisa disebabkan banyak hal. Maka yang retak-retak ini yang harus kemudian kita benahi. Satu hal, kita produk masa lalu. Bagaimana kita adalah produk masa lalu. Maka masa lalu ini kemudiannya perlu dibenahi. Jadi ini yang saya lakukan secara berkelanjutan, Pak Umbu. Kira-kira ini, semoga ini bisa membantu Pak Umbu memahami apa yang secara teoritis tadi saya sudah jelaskan. Tuhan Yesus memberkati. Artinya bahwa pelayanan berkelanjutan itu memang tidak boleh ditiadakan, Pak. Justru itu adalah proses untuk menyembuhkan ya melalui konseling dan menemukan jiwa yang retaknya dan segala macam yang diperlukan di sana, Pak ya. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh kita hindari, Pak ya. Itu justru seharusnya ujung tombaknya, Pak. Itu yang terpenting. Ya. Itu seharusnya yang terpenting. Baik. Terima kasih, Pak. Ini menarik, pertanyaan dari Pak Agus. Intinya kayak gini nih, Pak. Pernah punya ajian lembu sekilan, jaran goyang, tenaga dalam. Pantesan kalau ketemu Pak Agus nih, dia baca mantra Samar Mesem ini. Pernah juga dimasukkan ular hijau, keris, dapat mimpi tidur, dapat warisan ilmu dari buyut, jimat. Tapi nggak pernah dilayani secara khusus, hanya pernah didoakan dalam ibadah malam. Pertanyaannya, perlu nggak saya dilayani secara khusus? Jika perlu, alasannya apa? Dulu juga dia katanya ikut pencak silat Budi apa yang di Jakarta Selatan tuh ya mungkin ya. Budi Suci ya atau di mana ya. Jadi itu rawa rontek, punya ajian macan putih dan semuanya. Gimana ini Pak menurut Bapak? Apakah memang perlu pelayanan khusus atau kalau dia merasa sudah lepas atau seperti apa? Karena didoakan di doa malam aja katanya. Silakan Pak. Baik, boleh di close dan saya boleh diskusi dengan Pak Agus. Boleh, silakan. Pak Agus boleh tayangkan video Bapak dan kita boleh diskusi sejenak ya Pak. Ini saya masih lihat Pak Mesrin. Nah ini Pak Agus nih. Oke, Pak Agus, saya mau tanya, apakah Bapak sampai sekarang mengalami gangguan-gangguan akibat dari itu semua sejak menjadi percaya? Sejak menjadi percaya nggak ada. Hanya sebentar Pak, sebentar. Iya Pak, silakan. Ya. Hanya waktu awal-awal saja itu memang satu pergumulan yang cukup berat, tetapi kesininya nggak pernah lagi, itu dulu banget. Sekarang artinya dalam konteks sekarang Bapak tidak pernah mengalami gangguan apapun? Tidak pernah diikuti atau apa gitu, tidak pernah? Tidak pernah. Oke, baik. Pak Agus, kalau Bapak secara konkret tidak pernah lagi mengalami gangguan apapun dan Bapak memang percaya kepada Yesus Kristus, menurut saya nggak perlu Pak. Tidak perlu. Okay. Kecuali kalau Bapak masih ngalami gangguan dan gangguannya sampai ke dalam diri Bapak gitu. Kalau gangguannya di luar, ya itu juga nggak perlu juga. Itu kalau Bapak beriman di dalam Kristus, itu mah bisa diusir sebentar juga pergi. Saya mau cerita pengalaman ya Pak Agus dan Pak Mesrin. Saya kan beberapa kali ngajar di STT Sati di Malang ya. Ini Pak Mesrin, waktu itu saya ngajar Pak Mesrin dan Pak Domu kalau saya nggak salah ya.
Ini saya kayak dalam tanda kutip merasa dikerjain ini. Saya ngajar S2 nih Pak Agus, saya ngajar S2 di STT Sati. Terus saya lagi tidur di guest house-nya STT Sati. Pak Mesrin tahu ya guest house-nya ya? Betul, samping asrama kita tuh Pak. Saya tidur di situ Pak, saya dikasih tidur di situ. Saya lagi tidur jam-jam 11-12 malam gitu, habis ngetik-ngetik di laptop saya tidur miring begitu. Tiba-tiba saya merasa di sebelah kanan saya itu ada sosok hitam tinggi besar gitu. Sosok hitam tinggi besar di sebelah kanan saya. Awalnya saya pikir gini, cuma gangguin. Udahlah saya cuekin, saya tidur saja gitu kan. Tapi kemudiannya saya diganggu lagi begitu. Terus setelah saya diganggu, saya cuma teriak begini, dalam nama Yesus saya ngomong, pergi, saya nggak mau diganggu, saya nggak takut sama kamu, tapi kamu pergi sana. Nah sudah, saya mau tidur, saya bilang begitu. Terus saya tidur. Kemudiannya saya tidur, saya nyenyak tidur, saya bangun pagi, saya ke ruang kantor Pasar Sarjana, dan saya cerita, saya tadi malam diganggu loh, saya cerita begini-gini. Salah seorang staf STT Sati Pasar Sarjana bilang, Pak, tempat Bapak tidur guest house itu dulunya, ini koreksi saya salah atau tidak informasinya, tapi stafnya berkata begini, saya ingat sekali. Tempat Bapak tidur itu, guest house itu dulunya tempat pembantaian G30 SPKI, Pak. Katanya begitu. Terus saya bilang begini, kok tempat pembantaian 30 SPKI dijadikan guest house? Saya bilang begitu. Itu kan ngerjain tamu-tamu kalian, saya bilang begitu. Kalau saya mah nggak pusing, saya nggak terganggu dengan itu. Tapi kalau yang lain yang orangnya memang dasarnya penakut, bagaimana kan? Kasihan kan gitu ya, ketakutan gitu. Saya punya pengalaman seperti itu lucu sekali gitu. Nah ibu bapak, kalau misalnya contohnya Pak Agus atau yang lain mengalami gangguan, ibu bapak bagaimana tinggal di rumah mengalami gangguan? Saya mau beritahu, cuekin saja, nggak ngaruh, nggak perlu digubris yang begitu-gituan. Sebetulnya kalau kita mau sedikit keluar, mereka juga hadir di dunia ini gitu. Kalau kita usir mereka pergi, terus di sono mereka diusir, pergi lagi ke tempat yang lain, di tempat yang lain diusir lagi, kemudian pergi lagi tempat lain diusir terus mereka itu. Gitu kan? Nah, yang selama mereka tidak mengganggu kita, abaikan saja gitu, abaikan saja. Jangan kita jadinya yang penakut. Sebetulnya ini juga hasil penelitian. Seringkali yang kita rasa ada hantu atau setan itu lebih karena rasa takut kita. Dan bukan betul-betul memang ada hantu. Sebetulnya karena sense kita itu terlalu sensitif dengan rasa takut. Mengapa begitu? Karena saya sudah melakukan juga semacam uji coba. Rata-rata kita, apalagi orang Indonesia, itu takut hantunya kuat sekali. Sehingga kalau ditakut-takutin akan takut beneran. Kalau ibu bapak baca atau nonton saja di YouTube, cari ghost prank ya. Bahkan bukan cuma orang Asia, orang Indonesia, orang bule saja ditakut-takutin dengan hantu, takut gitu. Seakan-akan hantu, padahal itu kan orang yang bikin prank begitu. Di India saya coba Google di YouTube-nya dari teman-teman di India, begitu gampangnya nakut-nakutin orang karena memang mindset-nya itu yaitu penuh dengan hantu-hantu tadi gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita nggak perlu takut, santai saja gitu. Itu ya Pak Mesrin dan Pak Agus ya. Tuhan memberkati. Baik. Siap. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa ditampilkan lagi layarnya untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Dedi, Pak Dedi Suryawan memberikan semacam pujian. Luar biasa Pak. Kalau tidak salah, ada dibahas tadi tentang jenis praktik okultisme, dalam kurung astrologi, tentang perbintangan. Mohon penjelasannya Pak, apakah astrologi itu termasuk okultisme? Berbagai kearifan lokal astrologi itu termasuk magic. Baik, terima kasih. Ini singkat saja Pak, di dalam studi tentang okultisme, dia juga termasuk Pak, astrologi juga termasuk. Itu saja Pak, artinya, ringkas saja. Baik. Dia termasuk ke dalamnya. Baik. Dalam okultisme Pak ya. Ya. Baik, berikutnya dari Joshua Aritonang. Tampaknya ini sudah Pak, ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ini sudah Pak. Ini ya? Ya. Oke, sudah tadi. Dari Pak Luhur Santosa, apakah orang yang mendapat semacam penglihatan juga karena mempunyai imajinasi yang kuat? Kira-kira seperti apa? Baik Pak Luhur, penglihatan ini bisa berbagai sebab ya Pak. Saulus mengalami penglihatan kan dalam perjalanannya menuju Damsyik mengejar orang-orang percaya saat itu kan. Maka penglihatan yang dialami oleh Saulus yang ganti nama jadi Paulus itu kan penglihatan yang berasal dari Tuhan. Dan itu dalam teks perjanjian
Baru ada di teks perjanjian lama juga hal-hal itu juga ada begitu ya. Artinya teks suci memungkinkan hal itu. Tetapi ada juga penglihatan yang disebabkan oleh kuasa-kuasa lain begitu ya. Kuasa-kuasa lain. Saya punya satu anggota jemaat dahulu kala dari non-Kristen begitu, dia cerita kepada saya, dia pernah pergi ke kuburan dan tiba-tiba dia dapat jimat yang datang kepada dia, dan sejak dia pegang itu, dia bisa lihat di sekitar kuburan itu apa saja yang non-material yang ada. Percaya atau tidak percaya terhadap itu, dia cerita ke saya, begitu ya. Artinya itu memungkinkan paling tidak menurut dia. Yang ketiga, apakah bisa secara imajinasi? Bisa juga itu adalah imajinasi, bahkan halusinasi. Bisa juga itu halusinasi. Misalnya begini, orang yang depresi berat itu juga bisa jadi seakan-akan melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Itu yang pertama. Orang yang sakau juga begitu. Obat-obatan terlarang jenis tertentu bisa menciptakan paranoid atau yang disebut parno. Dia seperti dikejar, diikuti seseorang padahal nggak ada begitu ya. Yang berikutnya, anak kecil pun, ibu bapak, anak umur beberapa tahun gitu ya, itu punya teman hayalan, teman imajiner, dalam bahasa Inggris disebut bogus. Yang makin dia beranjak remaja, dia hilang. Tetapi ada penelitian psikologis tertentu, ada yang ketika beranjak remaja dan dewasa, bogusnya nggak hilang. Nah, ini yang mesti ditangani. Karena kalau masih anak-anak, it's okay. Memang itu anak-anak. Tetapi kalau sudah beranjak remaja dewasa, pemuda dewasa dia masih ada, maka itu harus ditangani gitu ya. Itu harus dilayani konseling psikologis. Nah, itu masuk ke imajinasi dan halusinasi tadi. Mengapa saya katakan begitu? Karena dalam dunia psikologi anak, saya sempat mengajar juga TK, SD, SMP. Saya ikut training dari psikologi konstruktif dari Jean Piaget, Erik Erikson, dan saya juga belajar itu secara akademik. Memang ranah anak-anak masih begitu. Dan saya perhatikan anak saya yang perempuan, kadang-kadang bermain dan ngomong sendiri seakan-akan dia ada temannya gitu. Dan saya hanya tersenyum saja karena saya tahu, oh itu ada bogusnya. Tapi kalau anak saya yang pertama usia 13-14 tahun masih kayak gitu, saya pasti akan harus handle anak saya yang sudah besar itu. Karena sudah tidak waktunya umur 14 tahun masih punya bogus. Tapi untuk anak saya yang kedua umur 6 tahun punya bogus itu memang umurnya gitu. Kira-kira gitu Pak, ada kemungkinan-kemungkinannya. Makanya sebagai konselor ya kita harus yang mesti ditekankan adalah konseling tadi, percakapan konseling tadi. Dari situ kita bisa lihat yang mana ini sebetulnya begitu. Nah, yang tadi salah satu yang saya tangani itu sebetulnya imajinasi. Waktu kursi diubah itu akan menghadirkan roh jahat. Waktu jemuran baju, struktur celana, baju, kaosnya berbeda itu menghadirkan roh jahat, itu imajinasi. Itu saya katakan kemudian dia bahkan kemudian akhirnya mengaku, oh iya Pak itu imajinasi kalau begitu. Nah, kira-kira begitu Pak Luhur. Artinya bahwa tidak semua yang kita sebut penglihatan itu sebenarnya adalah penglihatan yang visible, yang betul-betul nyata, Pak ya. Kadang-kadang memang berupa halusinasi, imajinasi, dan sesuatu yang sebenarnya abstrak, bukan sesuatu yang visible gitu, Pak ya. Bahkan sekarang baik. di dunia medsos lagi viral, jamur apa itu yang bisa bikin halusinasi? Apa ya? Ada jenis jamur tertentu yang bisa membuat orang jadi banyak berimajinasi. Di dunia medsos saya lihat lagi viral itu. Jamur tai kuda, Pak. Itu ya namanya ya. Halo ya, Ibu, kalau dulu Ibu Siska. Betul, jamur tai kuda, betul, jamur tai kuda namanya. Iya, jamur tai kuda, Pak. Dari zaman dulu itu. Enggak, Pak. Enggak, Kak Mesrin. Saya lihatnya aja udah suntuk karena di ITB banyak banget buat anak seni rupa. Ya itu banyak yang jadi konyol tuh, menganggap dirinya kelinci, ada yang menganggap dirinya jadi kambing, macam-macam. Ada yang menganggap dirinya jadi jemuran, gelantungan di jemuran. Itu jamur itu contohnya halusinasi yang disebabkan karena zat kimiawi ya. Mungkin varian dari mesmerisme, Pak. Oh, lain lagi kalau mesmerisme. Dia menjadi hewan gitu, gelantungan, kelinci gitu, Pak. Enggak, ya? Tapi lain, mesmerisme lain lagi. Kalau mau saya jelaskan mesmerisme, tolong di close ininya. Saya jelaskan, Ibu Bapak. Ya, jamur tietong juga nama lainnya. Kalau bahasa di kampung-kampung disebutnya tai kuda. Memang istilahnya jelek banget gitu ya. Tietong itu nama lainnya.
saya mau singgung sedikit mesmerisme karena saya juga jadi gini Ibu Bapak, di perkuliahan kami okultisme eksorsisme saya mengajar itu pertama pandangan Alkitab, sejarah gereja, pandangan beragam gereja ortodoks dari Rusia, Timur Yunani dan lain-lain, kemudian Katolik Roma, kemudian Lutheran, Calvinis, Metodis, semua kami ajarkan. Kemudian juga dari agama lain, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, juga kami undang dukun. Kami undang dukun ke kampus untuk mempraktikkan, begitu, manggil roh gitu ya. Kemudian kami panggil psikiater dan psikolog, dan kemudian kami minta mempraktikkan hipnosisme. Satu kelas saya minta dihipnosis, gitu, dihipnotis. Kemudian saya minta 6 orang gantian dihipnotis. Kemudian kami praktekkan di situ. Nah, mesmerisme. Kalau Ibu Bapak perhatikan, ini juga kita yang Pentakosta karismatik harus hati-hati. Jangan sampai secara tidak sadar kita mempraktekkan mesmerisme. Kalau Ibu Bapak nanti Google saja di YouTube mesmerisme, di Indonesia banyak praktik hipnoterapi yang sifatnya mesmerisme. Karena mesmerisme itu masuk ke dalam konteks hipnotisme. Jadi orang yang rebah itu kita harus hati-hati kita klaim kuasa Roh Kudus. Tidak sama sekali. Misalnya dalam nama Yesus saya hitung 1, 2, 3 rebah. 1, 2, 3 rebah. Mesmerisme itu dimulai dengan jalinan hubungan kepercayaan antara orator dengan audiens. Ketika jalinan kepercayaan terbangun, maka ketika orator berkata A, audiens percaya. Sehingga ketika orator berkata rebah, akan rebah. Begitu. Nah, saya bisa saja menggunakan berbagai medium untuk melakukan itu, seperti yang kemarin sempat dikritik sepatu itu sebetulnya praktik mesmerisme begitu, ya. Nah, di YouTube itu banyak sekali praktek itu, ada Japanese mesmerism, ada berbagai macam yang kemudian orang rebah. Dan perhatikan bahwa di dalam teks Perjanjian Baru tidak ada sekalipun orang yang kepenuhan roh rebah, tidak ada. Tidak ada. Dalam Kisah Rasul pasal 2, orang yang kepenuhan roh berbahasa-bahasa yang baru. Tetapi kemudian Kisah Rasul berikutnya, pasal-pasal berikutnya ketika mereka dipenuhi roh, dampak dari dipenuhi roh adalah berani memberitakan Injil. Dan dampak yang berikutnya adalah dari dipenuhi roh adalah buah roh. Bukan rebah ngejeblak segala macam. Begitu. Ini Ibu Bapak harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai karena kita senang, kita jadi show off kan, kita jadi show, oh saya ngerebahin banyak orang. Akhirnya praktik yang ngaco-ngaco banyak gitu. Waktu kita tumpang tangan di kepala, kaki kita di bawah nyelengkat si konseli, kita dorong, jatuh lah gitu kan. Belum lagi dengan pengaruh hipnoterapi tadi, mesmerisme tadi. Saya hitung 1, 2, 3 rebah, dalam nama Yesus rebah, ya bisa rebah beneran gitu. Belum lagi di kelompok kita ya Ibu Bapak ya, ada semacam kebiasaan, pokoknya kalau ditumpang tangan pendeta, gua rebah gitu. Jadi ketika altar calling, baru saya taruh tangan sedikit saja gitu, langsung jemaatnya jatuhin badan gitu. Nah ini salah. Dan kita jadinya menikmati itu salah gitu. Itu salah sama sekali. Ya, ini perlu kita camkan baik-baik begitu ya. Jangan sampai kita cari hal yang keliru. Ini terkait mesmerisme tadi. Siap. Itu bisa dilatih. Bahkan saya sempat mau mencoba hipnoterapi ke anak saya, tapi saya berpikir ulang, oh jangan deh kalau kayak begitu. Mengapa? Karena dengan hipnoterapi saya bisa meminta seseorang yang saya hipnoterapi melakukan yang saya mau. Saya bisa mengkoreksi. Makanya kalau Ibu Bapak punya tabiat buruk ya, itu ke hipnoterapis bisa dikoreksi. Tapi kritik teologi saya terhadap itu adalah berarti kita tidak menyangkali diri kita. Tidak menyangkali, padahal Tuhan suruh kita menyangkali diri. Ya kan? Makanya hipnoterapi kalau seperti itu jadi tidak tepat. Kira-kira begitu Ibu Bapak yang terkasih. Saya ada makalah khusus juga tentang hipnoterapi dan kritik teologi saya terhadap hipnoterapi. Yang berikutnya. Baik, saudara-saudara, ada informasi sebentar. Sekarang sudah pukul 20.59 waktu Indonesia Barat. Apakah masih boleh kita lanjut? Tampaknya masih banyak yang sangat bersemangat ini. Apakah masih boleh kita lanjut? Lanjut. Mungkin 10 menit saja Bang Mesrin. Kita 1-2 pertanyaan boleh ya. Saya sudah dari jam 5 soalnya. Kasihan Bapak tersumber. Dan di kawan-kawan kita di timur sekarang sudah jam 11. Jadi kita lanjut makanya. 1 atau 2 pertanyaannya. Ini dari Ibu Sures, Pak Sures atau Ibu Sures saya nggak tahu. Pak Sures ini, Pak Sures. Ya Pak Sures. Ini izin bertanya Abuna, ini pakai
Bahasa Arab ini, Pak ya. Apakah ada landasan atau cerita dalam Alkitab tentang okultisme atau roh jahat? Ya paling tidak akan dimusuhi satu kampung. Nah itu harus hati-hati. Seringkali justru tudingan dipelet, disantet, tudingan cuma untuk menjatuhkan orang itu gitu. Nah ini yang kita harus hati-hati. Dan peran kita sebagai gembala, jangan cepet-cepet menyetujui, mengikuti kalau orang bilang dia dipelet, ya kita, oh ya kita dipelet. Nah itu kita justru jadi nggak bijaksana, nggak berhikmat. Maka kita harus hati-hati sebagai gembala. Kalau ada tudingan itu, apalagi di daerah Ibu Bapak, banyak sekali. Saya baru dengar kemarin di kampung saya soalnya. Ada yang dituduh seperti itu, dimusuhin satu kampung. Saya bilang, pembuktiannya kan susah. Makanya di RUU kita sempat mau dibikin RUU terhadap itu, pembuktiannya bagaimana coba? Kan ini jadi konyol gitu ya. Maka sekali lagi sebagai gembala kita harus betul-betul waspada, hati-hati dan berhikmat, bijaksana. Jangan cepat-cepat ngikutin tudingan itu. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Baik. Satu lagi yang terakhir ya. Mungkin yang nomor 10, karena yang tentang indigo mungkin bisa kita skip Pak ya. Ya. Pak Panji Boiman, Pak mau bertanya mengapa kuasa iblis bisa ambil nyawa manusia? Karena dipahami yang bisa ambil nyawa manusia itu cuma Allah. Ya, ini pertanyaannya sebetulnya problematik ya, karena bagi praktisi itu sendiri, mereka meyakini mereka bisa mengambil nyawa orang, begitu ya. Tetapi secara teologis kita tahu bahwa nyawa ada dalam genggaman tangan Tuhan, ya. Nyawa ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karenanya saya pribadi tidak meyakini bahwa mereka bisa mencabut nyawa orang-orang lain. Tetapi kalau dengan cara tertentu membunuh itu bisa. Tapi kalau nyawanya diambil begitu, saya tidak yakin gitu. Saya tidak mempercayai itu. Bagi saya nyawa sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Allah. Tetapi waktu saya katakan dalam genggaman tangan Allah, saya jalan sembrono di pinggir jalan, ke tengah jalan tidak lihat kiri kanan, saya ketabrak, saya mati juga kan begitu kan. Jadi itu pun tidak sesuatu yang sederhana seperti itu ya. Itu kompleks sekali. Waktu saya katakan dalam genggaman tangan Allah, bukan berarti bahwa kemudiannya tidak ada bagian kita, kan begitu ya, tetap ada bagian kita. Hanya kalau terkait kuasa roh jahat, saya tidak yakin kuasa roh jahat bisa mengambil nyawa seseorang. Nah dalam teks biblis juga tidak ada pernyataan seperti itu. Ya, waktu Ayub kan sayangkan nyawanya, itu jelas kan berarti yang berotoritas atas nyawa Ayub kan Allah ya. Itu tegas sekali ya. Kira-kira begitu ya Ibu Bapak ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, memang ini sangat menarik. Pembahasan ini cuman karena waktu kita sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih dan langsung saya serahkan kepada Pak Jeffrey Hina untuk menyimpulkan pertemuan kita malam hari ini. Silakan, Bro. Ya. Selamat malam Pak Asigor. Hai Jeffrey, apa kabar? Itu kan baik Pak. Mantan mahasiswa saya yang sudah jadi dosen ini. Ya, salam untuk Pak Hudus ya. Siap. Besok saya sampaikan. Ya, terima kasih sudah menjadi narasumber untuk seminar kami malam ini, dan saya hanya ingin memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan apa yang sudah Pak Sigor sharekan tadi malam ini, maksud saya bahwa terkait okultisme dan eksorsisme, di mana tadi Pak Sigor sudah memulainya dari pemikiran Barat yang kita lihat bahwa sepertinya di Barat itu anti seperti eksorsisme, karena melihat dari pemikiran modernismenya mereka yang mempengaruhi mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap hal-hal yang dunia spiritual. Dan dalam konteks kita di Indonesia sebagai yang berada di bagian timur, yang meyakini bahwa sangat kental sekali keyakinan dari masyarakat khususnya di Indonesia tentang dunia spiritual, keberadaan pada dunia spiritual itu sendiri, sehingga menuntut gereja untuk menuntut gereja
mempraktekkan pelayanan eksorsisme itu sendiri. Dan tadi terima kasih juga buat pemaparannya terkait menjadikan autokritik bagi kita juga sebagai gereja yang karismatik yang kerap kali mempraktekkan pelayanan eksorsisme itu sendiri. Ada nasihat-nasihat praktis yang diberikan kepada kita dari malam ini terkait dengan pelayanan pelepasan itu sendiri, di mana hal pertama dan terutama di dalam pelayanan sendiri mengajak orang yang kita lihat dia mengalami sepertinya dia kerasukan, entah dia punya persoalan psikologis, yaitu pertama ya nasihat praktis yang diberikan adalah menenangkan orang tersebut, istilahnya konsili ya, menenangkan dia. Dan terima kasih buat pemaparan yang sangat praktis